Saat aku memeras keringat di luar kota, suamiku membuang ibu yang sakit ke gudang lembab demi memanjakan pelakor di kamarku. Namun, ia lupa bahwa rumah ini adalah milikku. Dan kepulanganku adalah badai yang akan menyeret mereka ke jalanan tanpa alas kaki hingga mereka membusuk dalam kemiskinan abadi yang takkan pernah memberi mereka jalan untuk pulang. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Lampu meja di kamar bernuansa krem itu masih menyala. Meskipun semburat fajar mulai mengintip dari balik tirai. Rima merapikan kerapi ibunya dengan tangan yang sedikit bergetar. Aroma minyak kayu putih dan uap obat dari nebulizer memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada Rima. Setiap kali ibunya, Bu Eva, terbatu kecil, jantung Rima seolah diremas. Ada beban berat yang menghimpit batinnya. Sebuah dilema antara pengabdian dan tuntutan keadaan yang tak bisa ditawar. Ibu sudah minum obatnya? Jangan telat ya, Bu. Rima sudah siapkan di kota kecil ini. Sudah ada label jamnya. Bisik Rima. Suaranya serak menahan tangis yang sejak semalam ia kunci rapat-rapat. Bu Eva tersenyum lemah. Tangannya yang kurus mengelus punggung tangan putri tunggalnya. Sudah, sayang. Kamu jangan terlalu kepikiran. Dinas keluar kota itu amanah kantormu. Ibu tidak apa-apa di rumah sama Randy. Mendengar nama suaminya disebut, Rima menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang masih tertutup. Di balik pintu itu, suaminya mungkin sedang bersiap-siap atau mungkin masih terlelap. Ada rasa syukur sekaligus secuil kegelisahan yang tak mampu ia definisikan ketika memikirkan harus meninggalkan rumah selama 2 minggu. Baginya, rumah ini adalah benteng perlindungan untuk ibunya dan ia baru saja akan menyerahkan kunci benteng itu sepenuhnya kepada orang lain. Pintu terbuka pelan. Randy melangkah masuk dengan senyum hangat yang biasanya selalu berhasil menenangkan badai di hati Rima. Ia mengenakan kaos rumah biasa. Tampak santai namun sigap. Ia langsung menghampiri tempat tidur dan mengecop kening ibu mertuanya sebelum merangkul bau Rima. Masih cemas juga? Tanya Randy lembut. Tangannya mengusap lengan Rima memberikan kehangatan yang seolah-olah tulus. Mas sudah bilang berkali-kali. Mas akan ambil cuti beberapa hari supaya bisa fokus jaga ibu. Lagi pula ada Mbak Inah yang bantu masak dan bersih-bersih. Kamu berangkat dengan tenang. Cari uang yang banyak untuk biaya operasi ibu bulan depan. Biar urusan rumah Mas yang pegang. Rima menatap mata suaminya, mencari celah keraguan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan. Randy telah menjadi suaminya selama 5 tahun. Dan meski finansial mereka lebih banyak ditopang oleh karir Rima sebagai manajer proyek, Randy selalu menunjukkan sikap sebagai suami yang suportif. Setidaknya itulah yang Rima yakini selama ini. Janji ya, Mas. Jangan biarkan ibu telat makan. Kalau ibu mengeluh sesak, langsung hubungi dokter langganan kita. Rima menegaskan. Suaranya sedikit meninggi karena desakan emosi. Iya, sayang. Mas janji Mas bukan orang asing di sini. Eva ini juga ibu bagi Mas. Jawab Randy meyakinkan. Rima kemudian beranjak ke dapur untuk memberikan instruksi terakhir kepada Mbak Inah. Mbak Inah adalah asisten rumah tangga yang sudah ikut keluarga Rima sejak Rima masih remaja. Ia adalah sosok saksi bisu pertumbuhan Rima dan kini menjadi sandaran emosional bagi Bu Eva. Mbak Inah, saya titip ibu ya. Tolong pantau terus. Kalau Mas Randy sibuk, Mbak yang harus lebih cerewet soal obat. Ujar Rima sambil menyelipkan amplop berisi uang pegangan ekstra ke saku celemek Mbak Inah. Mbak Inah menatap Rima dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit kecemasan di matanya yang mulai merentah. Tentu, Non Rima. Tapi apa Non tidak bisa minta tugas ini dibatalkan saja? Perasaan saya kok tidak enak. Rima tertegun. Ini proyek besar, Mbak. Kalau saya tidak berangkat, posisi saya terancam dan biaya pengobatan ibu bisa terhambat. Doakan saja semua lancar. Waktu keberangkatan tiba, sebuah taksi sudah menunggu di depan pagar. Rima kembali ke kamar ibunya, memeluk wanita tua itu dengan sangat erat, seolah tak ingin melepaskan air matanya. Jatuh satu tetes tepat di bahu ibunya. Ia merasa seperti anak yang durhaka karena meninggalkan ibunya yang sakit. Namun,
Ia juga tahu bahwa ia melakukannya demi kesembuhan sang ibu. Randy membawakan koper Rima ke bagasi taksi. Ia memeluk Rima di pinggir jalan, memberikan ciuman di kening yang terasa begitu protektif di bawah sinar matahari pagi yang mulai terik. Hati-hati di jalan. Kabari kalau sudah sampai di Balikpapan, kata Randy. Rima masuk ke dalam taksi. Saat mobil mulai bergerak, ia menoleh ke belakang melalui kaca spion. Ia melihat Randy melambai dengan senyum lebar. Namun, sesaat setelah mobil Rima berbelok di ujung kompleks, senyum di wajah Randy luntur seketika. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jemarinya bergerak cepat mengetik pesan singkat. Randy kembali masuk ke dalam rumah. Ia tidak menuju ke kamar Bu Eva, melainkan langsung ke ruang tamu dan duduk menyilangkan kaki di sofa kulit mahal yang dibeli dari bonus tahunan Rima. Tak lama kemudian, sebuah motor tua berhenti di depan rumah. Sandi, adik kandung Randy, masuk tanpa mengetuk pintu. Sandi adalah pria pengangguran yang selalu menjadi benalu bagi Randy. Namun, Randy selalu membelanya di depan Rima dengan alasan persaudaraan. Gila, Mas. Bersih juga jalurnya, seru Sandi sambil melempar kunci motor ke atas meja. Ia langsung mengambil sebotol minuman dingin dari kulkas tanpa permisi. Rima baru saja berangkat. Dia tidak akan curiga kalau sudah urusan kerjaan, sahut Randy dingin. Sangat berbeda dengan suaranya saat berbicara dengan Rima tadi. Sandi duduk di hadapan kakaknya dengan seringai lebar. Tadi aku sudah telepon Ratih. Dia sudah siap-siap. Katanya anak-anaknya juga sudah tidak sabar pindah ke rumah sebesar ini. Tapi Mas, apa yakin soal ibu mertuamu itu? Dia kan masih ada di kamar atas. Randy menyalakan rokok, menghembuskan asapnya ke udara dengan tenang. Kamar atas itu terlalu mewah untuk orang yang tinggal menunggu waktu saja. Ratih mau kamar itu karena pencahayaannya bagus. Kita akan atur nanti. Jadi, kapan mereka sampai? Tanya Sandi lagi. 1 jam lagi kamu bantu Ratih angkut barang-barangnya lewat pintu samping supaya tidak terlalu mencolok oleh tetangga. Dan satu lagi, Sandi. Randy menatap adiknya dengan tajam. Pastikan si Inah tutup mulut. Kalau dia berisik, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sandi terkekeh, membayangkan kenyamanan yang akan ia dapatkan di rumah kakaknya ini. Sementara itu, di dalam kamarnya, Bu Eva yang sedang mencoba memejamkan mata mendengar sayup-sayup percakapan di ruang tamu. Ia tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, ada bicara suaminya yang berubah drastis membuat dadanya kembali terasa sesak. Rima yang saat itu sudah berada di ruang tunggu bandara menatap ponselnya. Ia merasakan dorongan kuat untuk menelepon Mbak Inah sekali lagi. Sekadar memastikan ibunya sudah tidur siang, tangannya bergerak menyentuh layar, mencari kontak Mbak Inah. Namun, ia ragu. Ia tidak ingin dianggap sebagai istri yang tidak mempercayai suaminya sendiri. Dengan perasaan yang masih berkecamuk, Rima akhirnya mematikan notifikasi ponselnya dan memutuskan untuk mengirimkan sisa uang di rekening pribadinya ke rekening Randy. Sebuah tindakan impulsif agar suaminya memiliki dana cadangan jika terjadi keadaan darurat pada ibunya selama ia pergi. Ia tidak tahu bahwa saldo yang ia kirimkan itulah yang akan digunakan Randy untuk memesan catering mewah bagi kepindahan Ratih siang itu. Rima menyandarkan kepalanya di kursi tunggu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan belati ke tangan orang yang akan menikamnya dari belakang. Saldo rekening yang berkurang drastis setelah pengiriman uang kepada Randy tidak membuat hati Rima tenang. Sebaliknya, saat ia melangkah keluar dari bandara Balikpapan dan disambut oleh cuaca yang menyengat, ada perasaan ganjil yang merambat di tengkuknya. Ia merasa seolah-olah baru saja melepas satu persatu kepingan baju zirah yang selama ini melindunginya. Keputusan mengirimkan seluruh sisa tabungan pribadinya adalah bentuk kompensasi atas rasa bersalah karena telah meninggalkan ibunya. Namun batinnya terus berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron antara senyum manis Randy tadi pagi dengan kekosongan yang ia rasakan sekarang. Di belahan pulau yang lain, di depan rumah Rima yang asri, sebuah mobil minibus berhenti dengan suara rem yang mencit. Randy berdiri di teras dengan tangan di pinggang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan raut suami yang penuh empati. Ia tampak seperti seorang penguasa yang baru saja memenangkan wilayah jajahan. Seorang wanita turun dari mobil itu. Rambutnya dicat pirang kecoklatan yang mencolok. Mengenakan kacamata hitam besar dan pakaian yang terlalu glamor untuk ukuran bertamu. Dialah Ratih janda yang selama ini menjadi rahasia gelap di balik pernikahan Rima. Di belakangnya, 2 orang anak laki-laki turun dengan seragam sekolah yang berantakan. Yang tertua, Dika langsung menendang ban mobil dan merengut.
Sementara adiknya yang lebih kecil mengekor dengan tatapan kosong. Mas, jadi ini rumahnya besar juga ya? Lebih bagus dari foto yang kamu kirim, ujar Rati sambil melepas kacamata hitamnya. Menatap fasad rumah minimalis milik Rima dengan tatapan penuh nafsu memiliki. Ini rumahmu sekarang. Rati, masuklah, jawab Randy bangga. Tepat saat itu, Pak RT yang sedang lewat untuk menuju masjid berhenti sejenak. Ia mengernyit melihat koper-koper besar diturunkan dari mobil. Randy dengan kelicikan yang sudah terasa segera menghampiri dengan wajah ramah yang dipaksakan. Pak RT, mari, Pak. Mampir. Siapa Randy? Ini perkenalkan sepupu saya dari desa. Kasihan, Pak. Suaminya baru saja meninggal dan rumah mereka disita ban. Karena Rima sedang dinas luar kota. Saya minta mereka tinggal di sini sementara supaya rumah tidak sepi dan ada yang bantu-bantu jaga ibu. Pak RT mengangguk-angguk percaya meski matanya sempat menangkap tatapan sinis dari Rati. Oh, begitu ya, Pak Randy? Baguslah kalau ada keluarga yang menemani Bu Eva. Semoga betah ya, Bu. Rati hanya membalas dengan senyum tipis yang kaku sebelum Randy cepat-cepat menggiring mereka masuk ke dalam. Begitu pintu tertutup, suasana hangat yang selama ini dibangun Rima dalam rumah itu menguap seketika. Rati berjalan ke ruang tengah, menyentuh vas bunga kristal di atas meja dengan ujung kukunya yang panjang. Mas, aku tidak mau tidur di kamar tamu yang sempit di bawah. Aku mau kamar yang di atas yang ada balkonnya. Tuntut Rati, suaranya tidak lagi lembut, melainkan penuh otoritas. Tapi itu kamar ibu, Rati, dan kamar utama itu kamar aku dan Rima. Jawab Randy sedikit ragu. Lalu kamu mau aku bersempit-sempitan dengan anak-anak? Kamu bilang rumah ini akan jadi milik kita. Rati mulai menaikkan nada bicaranya. Dika anak sulungnya mulai melompat-lompat di atas sofa kulit Rima sambil berteriak minta password Wii. Di dapur, Mbak Inah berdiri mematung dengan gemetar. Ia keluar dengan membawa nampan berisi air minum. Namun langkahnya terhenti saat melihat kekacauan yang terjadi dalam sekejap. Ia mengenal siapa wanita itu. Ia pernah melihat foto Rati secara tidak sengaja di ponsel Randy beberapa bulan lalu. Mas, Randy ini siapa? Tanya Mbak Inah dengan suara bergetar. Randy menoleh, matanya berkilat mengancam. Ia berjalan mendekati Mbak Inah hingga Art itu mundur selangkah. Dengarkan saya baik-baik, Inah. Mulai detik ini, kamu tidak perlu lagi mengurusi Ibu Eva secara khusus. Tugasmu adalah melayani Ratih dan anak-anaknya. Masa apa yang dia minta? Cuci baju mereka? Dan jangan banyak tanya. Tapi Non Rima pesan supaya saya fokus jaga ibu. Rima tidak ada di sini, bentak Randy membuat gelas di atas nampan berdenting. Saya yang memegang kendali sekarang. Kalau saya dengar kamu mengadu pada Rima lewat telepon atau kalau kamu berani menceritakan keberadaan mereka pada siapapun, detik itu juga kamu saya usir tanpa pesangon. Saya tahu di mana keluargamu di kampung tinggal. Inah, jangan buat saya melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Mbak Inah menunduk dalam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Di satu sisi ia ingin berteriak memberitahu Rima. Namun ancaman Randy terasa begitu nyata bagi keselamatannya dan keluarganya. Sementara itu, di kamar atas, Bu Eva mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Suara gaduh di bawah membuatnya bingung dan takut. Ia perlahan merambat ke arah pintu. Namun sebelum ia sempat membukanya, pintu tersebut sudah didorong kasar dari luar. Dika masuk dengan wajah angkuh. Hei, nenek tua, ibu bilang aku boleh main game di sini karena dibawa berisik. Ketus Dika tanpa rasa sopan santun sedikit pun. Ia langsung merebut bantal dari balik punggung Bu Eva untuk diduduki di lantai. Bu Eva terengah-engah. Batuknya mulai kambuh karena terkejut. Si siapa kamu? Di balik papan, Rima sedang duduk di dalam mobil jemputan proyek menuju lokasi tambang. Pikirannya melayang kembali ke rumah. Ia membuka aplikasi pesan singkat dan menatap nama Mbak Inah. Ia ingin bertanya apakah ibunya sudah minum obat sore. Namun tiba-tiba ia teringat ucapan Randy bahwa ia harus belajar untuk tidak terlalu paranoid dan mempercayakan segalanya pada suami. Rima memejamkan mata, mencoba membuang intuisi buruknya jauh-jauh. Sebagai bentuk latihan untuk menjadi istri yang lebih percaya, ia mengambil sebuah keputusan kecil. Ia menghapus draft pesan yang sudah ia ketik untuk Mbak Inah dan memutuskan untuk tidak menghubungi orang di rumah sama sekali hingga esok pagi. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan Randy bahwa ia bisa melepaskan kendali.
Tanpa ia sadari, satu malam tanpa komunikasi itu adalah jendela waktu yang sangat cukup bagi Randy dan Ratih untuk mengubah tata letak rumahnya dan nasib ibunya selamanya. Keheningan di kamar hotel di Balikpapan terasa lebih menyesakkan daripada kebisingan di lokasi proyek yang baru saja Rima tinggalkan. Seharusnya keputusan untuk tidak menelepon rumah semalaman menjadi bukti kematangan batinnya. Sebuah kemenangan kecil atas rasa cemas yang dianggap Randy sebagai sikap posesif. Namun saat ia menatap layar ponsel yang gelap, Rima merasa seolah-olah sedang berdiri di atas jembatan gantung yang talinya mulai putus satu persatu. Ada rongga hampa di ulu hatinya. Sebuah firasat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis maupun profesionalisme kerja. Di Jakarta, rumah yang dibangun Rima dengan cucuran keringat dan lembur bertahun-tahun itu kini telah kehilangan jiwanya. Cahaya matahari pagi yang biasanya menenangkan kini hanya memperjelas kekacauan di ruang tengah. Dika Putra sulung Ratih yang berusia 12 tahun sedang melempar bola kasti ke arah foto pernikahan Rima dan Randy di dinding. "Aku nggak mau di kamar bawah." Sempit pengap. "Baunya kayak cucian basah," teriak Dika. Suaranya melengking memenuhi lorong rumah. Ia membanting bolanya ke arah vas bunga. Nyaris memecahkannya. Ratih keluar dari kamar tamu dengan wajah masam mengenakan daster sutra milik Rima yang ia ambil paksa dari lemari. Ia menghampiri Randy yang sedang mencoba menikmati kopi di meja makan yang kini penuh dengan remah makanan sisa anak-anak Ratih. "Mas, kamu lihat sendiri kan? Dika itu punya asma kalau tidurnya di tempat yang sirkulasinya buruk. Kamar tamu itu gak layak buat dia," ujar Ratih sambil melipat tangan di dada. Matanya melirik ke arah tangga menuju lantai 2. "Kenapa bukan nenek tua itu saja yang pindah ke bawah atau ke tempat lain yang lebih tenang?" Randy menghela napas menatap cangkir kopinya. Ada sisa nurani yang berdenyut di kepalanya saat membayangkan ibu mertuanya. Namun ego dan keinginannya untuk menyenangkan Ratih jauh lebih besar. Ia merasa berkuasa sekarang. Ia adalah kepala rumah tangga yang selama ini selalu berada di bawah bayang-bayang kesuksesan finansial Rima. Tapi kamar di atas itu kamar khusus yang Rima siapkan buat ibunya. "Ratih, peralatan medisnya juga di sana," jawab Randy lemah. Ratih mendekat mengusap bahu Randy dengan gerakan manipulatif. "Mas, anak-anakku ini darah dagingmu juga secara emosional, kan? Kamu mau mereka sakit? Ibu Eva itu kan sudah tua, dia nggak butuh ruang sebesar itu. Yang dia butuhkan cuma tempat tidur. Lagi pula batuknya itu makin parah. Mas, kalau dia tetap di atas, nanti anak-anak tertular. Apa kamu mau kita semua sakit?" Sandi yang sejak tadi menonton dari sudut ruangan sambil memainkan ponsel menyambar percakapan itu. "Benar kata Mbak Ratih, Mas. Lagian gudang di belakang itu kan luas. Kalau dibersihkan dikit, ditaruh kasur, sudah cukup buat orang tua. Toh, dia cuma tidur saja, kan?" Randy menoleh ke arah gudang di area belakang dekat tempat cuci dan jemuran. Gudang itu adalah ruangan semi permanen yang lembab, berlantai semen dingin, dan penuh dengan tumpukan kardus serta barang-barang bekas. Di sana tidak ada jendela yang layak, hanya ada ventilasi kecil yang tertutup debu tebal. Gudang itu terlalu kasar. "Ratih," gumam Randy. "Kasar." Ratih tertawa kecil. Nada suaranya berubah tajam. "Lalu kamu lebih milih anakku menderita daripada menaruh orang tua yang sudah tidak tahu apa-apa itu di sana? Kamu suamiku bukan sih? Mana janji kamu yang bilang aku akan jadi ratu di sini?" Tekanan itu berakhir dengan keputusan yang dingin. Randy berdiri melangkah naik ke lantai 2 dengan wajah yang dikeraskan. Di dalam kamarnya, Bu Eva sedang duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napasnya yang pendek-pendek. Suara batuknya terdengar berat, memukul dinding dada yang makin kurus. "Ibu," panggil Randy tanpa nada hangat sedikit pun. Bu Eva mendongak. Matanya yang mulai kabur menatap menantunya. "Randy, Rima sudah telepon belum, Bu?" "Rima sibuk." "Begini, Bu. Demi kesehatan ibu dan kenyamanan sepupu saya yang baru datang, saya rasa ibu perlu suasana baru. Kamar ini akan dicat ulang karena ada jamur. Jadi, ibu sementara pindah ke bawah." "Ya, Bu." Eva tidak bodoh. Ia melihat koper-koper Ratih di depan pintu kamarnya. Ia melihat Dika yang sudah berdiri di belakang Randy dengan wajah penuh kemenangan. "Di bawah di kamar tamu maksudmu, Randy?" "Bukan, Bu. Kamar tamu sudah dipakai anak Ratih yang kecil di ruang belakang. Lebih tenang di sana." Jauh dari suara berisik anak-anak. "Bohong Randy." Mbak Ina yang baru saja datang membawa nampan bubur langsung menjatuhkan sendoknya. "Mas Randy, jangan keterlaluan. Gudang itu dingin,
Mas. Bu Eva bisa mati kalau tidur di sana dengan kondisi paru-paru seperti itu. Randy berbalik dan memberikan tatapan yang begitu tajam hingga Mbak Inah terdiam 1000 bahasa. Inah, bawa barang-barang ibu ke belakang sekarang atau kamu mau saya buat kamu tidak bisa bekerja dimanapun di kota ini? Dengan air mata yang mengucur deras, Mbak Inah terpaksa memapah Bu Eva keluar dari kamar mewahnya. Wanita tua itu tidak melawan. Ia hanya menunduk, menggenggam tasbih kayu di tangannya, membiarkan dirinya dituntun melewati lorong menuju area belakang yang gelap dan dingin. Saat kakinya menyentuh lantai semen gudang yang lembab, Bu Eva tersedak batuk yang sangat hebat hingga tubuhnya terguncang. Ratih yang menonton dari jauh hanya menutup hidungnya dengan tangan. Seolah-olah Bu Eva adalah sumber wabah. Malam itu di balik papan, Rima tidak bisa tidur. Kamar hotelnya mendadak terasa terlalu dingin. Ia terus teringat pada wajah ibunya saat ia pamit. Ada dorongan batin yang begitu kuat untuk melakukan sesuatu. Namun ia takut jika ia terlalu ikut campur, ia akan merusak kepercayaan yang baru saja ia coba bangun untuk Randy. Namun, rasa gelisah itu memuncak saat ia melihat aplikasi perbankan di ponselnya. Ada transaksi baru dari kartu debit yang ia tinggalkan untuk Randy, pembelian set mewah, dan beberapa mainan mahal. Padahal Randy bilang uang itu hanya untuk kebutuhan medis ibunya. Rima menarik napas panjang. Ia tahu ia berisiko memicu pertengkaran hebat jika Randy tahu ia memata-matai pengeluarannya secara detail. Namun, rasa cintanya pada sang ibu mulai mengalahkan rasa takutnya pada konflik rumah tangga. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Rima membuka aplikasi pemesanan jasa kebersihan rumah online. Ia memesan layanan full cleaning untuk rumahnya besok pagi pukul 00 tanpa memberitahu Randy. Ia hanya ingin tahu lewat laporan foto dari petugas jasa kebersihan nanti, apakah rumahnya dan ibunya masih dalam keadaan yang sama seperti saat ia tinggalkan. Pagi di balik papan dimulai dengan gerimis tipis yang membasahi kaca jendela hotel, menciptakan pola-pola air yang seolah mencerminkan kekacauan pikiran Rima. Setelah memesan jasa kebersihan rumah secara diam-diam semalam, Rima hampir tidak bisa memejamkan mata. Ada rasa bersalah yang menggerogoti nuraninya. Ia merasa seperti seorang mata-mata di rumahnya sendiri. Sebuah pengkhianatan kecil terhadap kepercayaan yang baru saja Randy minta. Namun, setiap kali ia teringat suara batu ibunya yang terakhir kali ia dengar, rasa bersalah itu tenggelam oleh gelombang kecemasan yang jauh lebih besar. Di Jakarta, suasana rumah Rima sudah berubah total. Matahari yang mulai meninggi menyinari ruang tengah yang kini dipenuhi oleh barang-barang yang bukan miliknya. Di dalam kamar utama yang seharusnya menjadi ruang pribadi Rima dan Randy, Ratih sedang berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru safir milik Rima. Gaun yang dibeli Rima untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Tidak hanya itu, di leher Ratih melingkar sebuah kalung emas dengan liontin mungil. Perhiasan peninggalan almarhum ayah Rima yang sangat dikeramatkan. Mas, lihat gaun ini sepertinya memang dijahit untukku, kan? Ratih berputar di depan Randy, memamerkan lekuk tubuhnya dengan penuh percaya diri. Randy yang sedang duduk di tepi ranjang sambil menyesap kopi, menatap Ratih dengan pandangan memuja. Rasa bersalah yang sempat hinggap di hatinya saat memindahkan ibu mertuanya ke gudang seolah menguap setiap kali ia melihat Ratih. Kamu jauh lebih cantik memakainya daripada Rima. Dia terlalu kurus dan kaku untuk baju secantik itu. Sahut Randy tanpa beban. Tiba-tiba ponsel Randy bergetar hebat di atas nakas. Nama Rima berkedip di layar. Detak jantung Randy sempat melonjak, namun ia segera menguasai diri. Ia memberi isyarat agar Ratih diam. Halo, sayang baru mau mas telepon? Ujar Randy dengan nada suara yang seketika berubah menjadi lembut dan perhatian. Di ujung telepon, suara Rima terdengar bergetar. Mas, bagaimana, ibu? Semalam aku mimpi buruk soal ibu. Aku mau bicara dengan ibu sekarang. Tolong. Randy menarik napas panjang melirik Ratih yang kini sedang mencoba memulas bibirnya dengan lipstik mahal milik Rima. Ibu baru saja tidur. Rima. Tadi pagi beliau agak lemas karena pengaruh obat batuknya yang baru. Mas tidak enak kalau harus membangunkan sekarang. Kamu tahu sendiri kan kalau orang sakit tidurnya tidak boleh diganggu. Hanya sebentar, Mas. Aku cuma mau dengar suaranya. Tolonglah. Desak Rima. Air matanya mulai menggenang. Logika profesionalnya sebagai manajer proyek mendadak lumpuh menghadapi insting seorang anak. Randy menggeram pelan. Namun ia tahu jika ia terlalu keras menolak, kecurigaan Rima akan meledak. Ya sudah, tunggu sebentar. Mas bawa ponselnya ke kamar ibu. Randy melangkah keluar kamar.
Namun ia tidak berhenti di kamar atas yang kini sudah ditempati Dika. Ia terus berjalan menuruni tangga melewati dapur di mana Mbak Ina sedang mencuci piring dengan bahu yang tampak layu. Randy melangkah menuju pintu belakang, membuka slot kayu yang berderit dan masuk ke dalam gudang yang pengap. Di sana di atas kasur lipat tipis yang dialasi kardus, Bu Eva terbaring lemah. Ruangan itu hanya diterangi oleh satu bohlam kuning yang redup. Bau apek dari tumpukan barang bekas dan debu kayu memenuhi udara. Bu Eva tampak menggigil meskipun ia memakai selimut paling tebal yang bisa Mbak Inah temukan. Ibu bangun. Rima telepon. Ingat pesan saya. Jangan bicara macam-macam kalau tidak mau obat ibu saya buang. Bisik Randy tajam di telinga Bu Eva. Randy menempelkan ponsel ke telinga ibunya yang gemetar. Halo, Bu. Ini Rima. Suara Rima pecah saat mendengar suara napas yang berat di seberang sana. Eri, Ma. Suara Bu Eva terdengar seperti gesekan kertas kering, sangat lemah, hampir tidak terdengar. Ibu, kenapa suaranya begitu? Ibu sesak napas, Mas Randy. Ibu sesak. Ya? Teriak Rima di telepon. Randy segera menjauhkan ponsel itu dari telinga Bu Eva sebelum wanita tua itu sempat menjawab lebih lanjut. Rima, sudah Mas bilang ibu itu sedang mengantuk berat. Efek obatnya kuat sekali. Sudahlah. Jangan buat ibu makin stres karena kamu menangis terus di telepon. Mas, tutup dulu ya, Mas. Mau suapi ibu air hangat. Klik. Sambungan diputus sepihak. Rima terduduk lemas di kursi hotelnya. Dadanya terasa sesak. Suara ibunya tadi tidak terdengar seperti orang yang hanya mengantuk. Itu terdengar seperti orang yang sedang berjuang untuk hidup. Keputusan Rima untuk mengirim jasa kebersihan terasa makin mendesak. Tepat pukul 8 pagi, sebuah mobil box kecil dengan logo perusahaan pembersih profesional berhenti di depan rumah Rima. Dua petugas berseragam keluar dan menekan bel rumah. Mbak Inah yang membukakan pintu tampak bingung. Namun sebelum ia sempat bicara, Randy sudah muncul di belakangnya dengan wajah merah padam. Ada apa ini? Bentak Randy. Kami dari layanan kebersihan. Pak, ada pesanan atas nama Ibu Rima untuk pembersihan total seluruh ruangan, termasuk area gudang dan taman belakang. Jelas salah satu petugas. Randy merasa seperti tersengat listrik. Rima sudah mulai bertindak di belakangnya. Tidak ada. Istri saya sedang di luar kota. Dia salah pesan. Pergi kalian dari sini. Tapi, Pak, pesanannya sudah dibayar lunas dan instruksinya sangat spesifik untuk mengecek kebersihan setiap sudut. Saya bilang pergi. Saya suaminya dan saya berhak menolak siapapun masuk rumah saya. Randy mengusir mereka dengan kasar hingga para tetangga mulai melirik dari balik pagar. Sandi yang baru saja bangun dengan rambut berantakan keluar ke teras. Ada apa, Mas? Berisik banget. Rima mencoba memata-matai kita lewat tukang bersih-bersih ini. Desis Randy sambil membanting pintu depan. Ia segera menelepon Rima dengan kemarahan yang meluap. Rima, apa-apaan kamu? Kamu sudah tidak percaya pada suamimu sendiri sampai harus mengirim orang asing masuk rumah kita tanpa izin aku. Kamu mau mempermalukan aku di depan sepupu-sepupu. Rima yang menerima telepon itu tersentak. Alih-alih mendapatkan laporan tentang kondisi ibunya, ia justru diserang balik secara verbal. Mas, aku cuma mau rumah bersih supaya ibu nyaman. Bohong. Kamu mau mengecek aku kan? Kamu pikir aku tidak becus jaga ibu? Kalau kamu memang tidak percaya, pulang saja sekarang. Biar biaya rumah sakit ibu kamu cari sendiri. Ancam Randy dengan kartu asnya. Mendengar ancaman soal biaya pengobatan ibunya, nyali Rima menciut. Ia menangis sesenggukan. Meminta maaf berkali-kali kepada Randy karena telah melakukan tindakan bodoh tersebut. Di dalam batinnya, Rima merasa telah menjadi istri yang buruk. Ia merasa egonya telah melukai harga diri suaminya. Namun setelah menutup telepon, Rima menatap foto ibunya di layar ponsel. Rasa sakit karena dituduh tidak percaya bercampur dengan ketakutan yang tidak kunjung hilang. Ia teringat kembali pada suara lemah ibunya tadi. Meskipun ia baru saja dimarahi habis-habisan, ada satu bagian dari hatinya yang menolak untuk tunduk sepenuhnya. Rima membuka kontak di ponselnya. Ia mencari satu nama yang selama ini jarang ia hubungi kecuali untuk urusan hukum perusahaan. Maya, sahabat lamanya yang berprofesi sebagai pengacara. Rima mengetik pesan singkat, bukan untuk melaporkan suaminya, melainkan sebuah permintaan kecil yang berisiko memicu perang lebih besar jika Randy tahu. Maya, maaf mengganggu. Bisa tolong lewat depan rumahku sore ini? Hanya lewat saja.
Dan beritahu aku jika kamu melihat sesuatu yang aneh. Tolong jangan beritahu Randy kalau aku memintamu. Rima tahu. Jika Randy menangkap basah Maya sedang mematai rumah mereka, pernikahannya mungkin benar-benar akan berakhir. Namun di tengah ketidakpastian itu, Rima lebih memilih mempertaruhkan status pernikahannya daripada harus kehilangan nyawa ibunya secara perlahan dalam ketidaktahuan. Pesan singkat yang dikirimkan Rima kepada Maya semalam bagaikan sebuah sauh yang dilemparkan ke tengah samudera yang gelap. Sepanjang pagi di Balikpapan, Rima tidak bisa fokus pada tabel progres proyek yang terpampang di layar monitor kantor lapangan. Pikirannya tersangkut pada suara parau ibunya dan bentakan Randy yang terasa begitu asing. Ada luka batin yang mulai menganga. Rasa bersalah karena telah memata-matai suaminya kini bergulat dengan kecurigaan yang makin menebal. Ia merasa seperti pengkhianat, namun instingnya sebagai seorang anak terus berteriak bahwa ada sesuatu yang sedang dihancurkan di rumahnya sendiri. Di Jakarta, sinar matahari menembus ventilasi dapur, memperjelas debu yang mulai menumpuk karena Mbak Inah tidak lagi diperbolehkan fokus membersihkan rumah. Sandi dengan mata merah karena terjaga semalaman memantau angka-angka judi online di ponselnya, melangkah mengendap-endap menuju ruang kerja Rima. Ia tahu Rima memiliki sebuah tablet grafis mahal dan kamera DSLR yang jarang dibawa saat dinas. Mas Randy sedang asyik di kamar. Ini kesempatanku, gumam Sandi. Dengan tangan cekatan, ia memasukkan barang-barang elektronik itu ke dalam tas ranselnya. Saat Sandi hendak keluar lewat pintu samping, langkahnya terhenti oleh kehadiran Randy yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Randy menatap tas ransel Sandi yang tampak menggembung, lalu menatap wajah adiknya yang pucat karena tertangkap basah. Mau dibawa kemana barang-barang Rima, San? Tanya Randy dingin, namun tidak ada nada kemarahan yang meledak. Sandi menelan ludah, mencoba mencari alasan. Hanya pinjam, Mas, buat tugas. Tapi sejujurnya aku lagi butuh uang cepat. Bandar judi sudah menagih. Kalau aku tidak bayar, mereka bisa datang ke sini dan mengacaukan semuanya. Kamu tidak mau kan kalau Rati dan anak-anaknya ketakutan karena ada penagih hutang datang? Randy terdiam. Ia menimbang-nimbang. Ia tahu Sandi adalah bom waktu. Namun Sandi juga adalah saksi yang melegitimasi keberadaan Rati di rumah itu sebagai saudara jauh. Jika Sandi pergi atau sakit hati, rahasia perselingkuhan Randy bisa terbongkar kapan saja. Ambil saja, ujar Randy akhirnya sambil membuang muka. Tapi pastikan Rima tidak tahu. Dan ingat kalau Pak RT bertanya lagi soal Ratih, pastikan ceritamu tetap sama. Dia sepupu kita dari desa. Mengerti? Sandi menyeringai lebar menepuk bahu kakaknya. Aman, Mas. Kita kan satu tim. Sementara itu, di area belakang yang jauh dari kenyamanan pendingin ruangan, Bu Eva sedang bersandar pada tumpukan kardus bekas mesin cuci. Gudang itu terasa semakin sempit karena Rati terus menambah tumpukan barang yang menurutnya merusak pemandangan di dalam rumah. Napas Bu Eva terdengar pendek-pendek, beradu dengan suara bising kipas angin tua yang berputar lambat di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, Bu Eva membuka sebuah bingkai foto kecil yang sempat diselamatkan Mbak Inah dari tumpukan barang buangan. Itu adalah foto Rima saat wisudanya. Sedang memeluk Bu Eva dengan senyum paling bahagia yang pernah ada. Air mata jatuh dari mata senja Bu Eva membasahi kaca bingkai itu. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama putrinya. Namun setiap kali ia mencoba bersuara, tenggorokannya terasa seperti disayat sembilu karena udara lembab yang ia hirup. Tiba-tiba suara tawa pecah dari arah ruang tengah. Suara tawa Ratih yang melengking bersahutan dengan tawa Randy yang terdengar sangat lepas. Mereka sedang menonton televisi sambil menikmati camilan mahal yang dibeli dengan uang kiriman Rima. Suara kebahagiaan itu terdengar begitu kontras dengan kesunyian yang mencekam di gudang belakang. Bu Eva memejamkan mata, memeluk foto Rima erat rendah di dadanya. Seolah-olah hanya dengan cara itu ia bisa merasa sedikit lebih hangat. Kembali ke Balikpapan. Sore itu Rima mendapatkan notifikasi aneh di ponselnya. Sebuah surel otomatis dari akun awannya memberitahukan bahwa perangkat tablet miliknya baru saja dilakukan factory reset dan diputus hubungannya dari akun utama. Jantung Rima berdegup kencang. Ia mencoba melacak keberadaan perangkat itu melalui fitur temukan perangkat saya. Titik hijau kecil muncul di peta. Namun lokasinya bukan di rumah mereka, melainkan di sebuah pusat perbelanjaan elektronik barang bekas di Jakarta Pusat. Dunia seolah runtuh di bawah kaki Rima. Tangannya bergetar hebat saat ia mencoba menghubungi nomor Randy. Namun, ia teringat bentakan suaminya tadi pagi. Jika ia bertanya soal tablet itu,
Randy pasti akan menuduhnya lagi sebagai istri yang tidak percaya dan posesif. Ia merasa terjepit di antara keinginan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dan kenyataan pahit yang mulai terpampang di depan mata. Rima terduduk di tepi ranjang hotel, menatap langit Balikpapan yang mulai menggelap. Ia merasa sangat kesepian di tengah keramaian proyek ini. Luka batinnya semakin dalam. Ia merasa seperti sedang membiayai kehancurannya sendiri. Namun alih-alih menangis, kali ini ada sesuatu yang mengeras di dalam hatinya. Rima membuka aplikasi perbankannya lagi. Kali ini bukan untuk mengecek saldo, melainkan untuk mengganti batas penarikan harian pada kartu debit yang dipegang Randy menjadi angka yang paling minimal. Ia juga melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia mengirimkan pesan kepada Maya, pengacaranya dengan instruksi yang lebih spesifik. Maya, tolong abaikan permintaanku yang tadi pagi. Aku ingin kamu melakukan lebih dari sekadar lewat. Datanglah ke rumahku besok sore dengan alasan mengantarkan dokumen kantor yang tertinggal. Paksa dirimu untuk masuk dan tolong ambil foto apapun yang terlihat tidak pada tempatnya. Rima tahu dengan mengirimkan pesan ini, ia telah menarik pelatuk yang tidak bisa ia batalkan. Jika Randy tahu ini akan menjadi akhir dari kedamaian semu mereka. Namun demi ibunya dan demi martabatnya yang mulai diinjak-injak, Rima siap menghadapi badai yang akan menyambutnya saat ia pulang nanti. Ia mematikan ponselnya, mencoba mengabaikan gemuruh di dadanya dan mulai mengemasi beberapa pakaian kerjanya dengan gerakan yang sangat tenang, namun penuh tekad. Keputusan untuk membatasi akses keuangan Randy semalam memberikan Rima perasaan aneh yang bergejolak di dadanya. Perpaduan antara kepuasan yang dingin dan ketakutan yang melumpuhkan. Di meja makan hotel yang mewah di Balikpapan, ia menatap piring sarapannya tanpa selera. Setiap suapan terasa seperti pengkhianatan terhadap Citra, istri yang patuh yang selama ini ia pelihara demi keharmonisan rumah tangganya. Namun, bayangan tablet grafisnya yang berpindah tangan ke toko barang bekas adalah bukti nyata bahwa rumahnya kini bukan lagi tempat yang aman. Rima merasa seperti sedang membangun benteng pertahanan di atas pasir hisap. Setiap langkah yang ia ambil untuk melindungi ibunya justru membuat fondasi pernikahannya semakin amblas. Di Jakarta, suasana rumah semakin keruh seiring dengan panas matahari yang mulai menyengat. Di dapur, Mbak Inah bekerja dengan terburu-buru. Tangannya gemetar saat ia menyisihkan sepiring nasi hangat dengan sayur sop dan potongan ayam dari panci besar. Itu adalah bagian makanan yang sengaja ia sembunyikan sebelum Ratih turun dari kamar atas untuk sarapan. Ibu harus makan yang benar, ya Allah. Jangan cuma air putih dan biskuit kering. Bisik Mbak Inah pada dirinya sendiri dengan langkah yang diatur agar tidak menimbulkan suara. Mbak Inah menyelinap menuju area belakang. Ia melewati ruang tengah yang berantakan dengan mainan Dika dan beberapa botol minuman keras milik Sandi yang tertinggal dari semalam. Begitu sampai di gudang, Mbak Inah mendapati Bu Eva sedang duduk meringkuk di sudut, menatap celah udara kecil di atas dinding dengan tatapan kosong. Ibu, ini makan dulu ya, Bu, mumpung mereka belum bangun. Bisik Mbak Inah lembut sambil menyodorkan piring itu. Bu Eva menoleh. Matanya yang cekung tampak berbinar sedikit melihat uap dari sup hangat itu. Namun, baru saja suapan pertama hendak menyentuh bibir Bu Eva. Pintu gudang yang hanya berupa kayu tipis itu ditendang kasar dari luar. Ratih berdiri di sana dengan rambut yang masih tergerai acak-acakan. Wajahnya merah padam. Oh, jadi di sini rupanya barang-barang dapur itu lari. Kamu pikir aku bodoh? Inah, teriak Ratih. Ini untuk ibu. Mbak Ratih, ibu perlu makan supaya bisa minum obat. Bel Mbak Inah mencoba melindungi piring itu dengan tubuhnya. Ratih melangkah masuk, mengabaikan bau apek gudang yang menyengat. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia merebut piring itu dari tangan Mbak Inah. Tanpa ragu sedikit pun, Ratih membalikan piring tersebut di atas lantai semen yang berdebu. Nasi dan sup hangat itu tumpah ruah, bercampur dengan kotoran lantai. Kalau aku bilang dia cukup makan sisa. Ya, sisa? Kamu tahu tidak? Randy sedang pusing karena kartu ATM-nya tiba-tiba tidak bisa dipakai. Uang kita makin tipis gara-gara pengeluaran tidak jelas. Dan kamu malah mau membuang-buang daging ayam untuk orang yang sudah mau mati ini. Cerca Atih. Bu Eva hanya bisa mematung. Air matanya jatuh membasahi daster lusuh yang ia kenakan. Ia melihat makanan itu terbuang sia-sia di lantai. Tepat di depan matanya. Mbak Inah ingin melawan. Namun bayangan ancaman Randy semalam soal keluarganya di kampung membuat lidahnya keluh. Keributan itu ternyata terdengar hingga keluar pagar. Pak RT yang kebetulan sedang berkeliling mengecek kebersihan lingkungan bersama seorang warga lain berhenti di depan rumah Rima.
Suara teriakan Rati dan isak tangis yang terdengar dari arah belakang rumah memicu kecurigaannya. "Assalamualaikum, Pak Randy," seru Pak RT sambil mengetuk pagar dengan keras. Randy yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu terperanjat. Ia segera berlari ke depan, mencoba memasang wajah tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu pagar sedikit saja, mencoba menghalangi pandangan Pak RT ke dalam rumah. Pak RT, ada apa ya pagi-pagi begini?" tanya Randy. Suaranya sedikit bergetar. "Itu tadi saya dengar ada suara ribut-ribut dan orang menangis di belakang." "Apa ada masalah, Bu Eva? Baik-baik saja, kan? Sudah 2 hari ini saya tidak melihat beliau duduk di teras sore hari seperti biasanya," ujar Pak RT dengan nada menyelidik. Randy tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan garing. "Oh, itu. Maaf sekali, Pak RT jadi terganggu. Sebenarnya begini, ini rahasia keluarga. Tapi saya rasa Pak RT perlu tahu supaya tidak salah paham. Ibu Eva itu sebenarnya sedang mengalami gangguan mental ringan, Pak. Semacam demensia yang disertai halusinasi." Pak RT mengernyit. "Gangguan mental. Bukannya tempo hari beliau masih sehat-sehat saja bicaranya?" "Justru itu, Pak. Sejak Rima pergi dinas, kondisinya drop. Dia sering berteriak-teriak sendiri, menuduh orang mencuri makanannya, bahkan kadang menangis tanpa sebab. Kami terpaksa membatasi ruang geraknya supaya dia tidak lari ke jalanan atau melukai diri sendiri. Makanya suaranya terdengar sampai luar." Bohong Randy dengan lancar. Wajahnya tampak sangat meyakinkan seolah-olah ia adalah menantu yang sedang menderita mengurus ibu mertua yang sakit jiwa. Pak RT tampak ragu. Namun ia tidak memiliki bukti kuat untuk membantah. "Kalau memang begitu, sebaiknya dibawa ke dokter. Pak Randy, jangan dibiarkan saja." "Pasti, Pak. Kami sedang menunggu jadwal dokter spesialisnya," jawab Randy sambil pelan-pelan menutup pagar. Begitu Pak RT pergi, Randy langsung berbalik dan menuju gudang. Ia melihat Ratih masih berdiri di sana. Sementara Mbak Inah sedang mencoba memunguti sisa makanan di lantai. "Diamkan saja dia, Ratih dan kamu, Inah. Kalau sampai Pak RT atau tetangga lain dengar suara tangisan dari gudang ini lagi, saya tidak akan segan-segan memasung kaki Ibu Eva supaya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Paham?" ancam Randy dengan nada dingin yang menusuk. Di balik papan sore harinya, Rima menerima sebuah pesan dari Maya melalui aplikasi Trempsi. Pesan itu berisi satu foto. Sebuah mobil yang tidak Rima kenali terparkir di garasinya dan di jendela depan rumahnya terlihat sepotong kain gorden yang terjepit. Gorden yang warnanya tidak pernah Rima beli. Rima meremas ponselnya. Ia merasakan hantaman emosional yang luar biasa hebat. Bukan hanya soal perselingkuhan yang mulai terendus, tapi soal ibunya. Mengapa ibunya tidak terlihat dimanapun dalam pengamatan Maya selama 2 jam di depan rumah? Mengapa rumahnya tampak seperti dihuni oleh orang asing? Batin Rima bergejolak antara keinginan untuk segera terbang pulang malam itu juga atau menyelesaikan tugasnya demi uang operasi ibunya yang tinggal selangkah lagi cair. Luka batinnya kini mencapai titik didih. Harga dirinya sebagai istri telah hancur, namun ketakutannya sebagai seorang anak membuatnya harus tetap berdiri tegak. Rima menarik napas dalam-dalam, menghapus air mata di pipinya dengan kasar. Ia membuka kembali aplikasi perbankannya. Tanpa ragu, ia memindahkan seluruh saldo dari rekening bersama yang selama ini digunakan Randy untuk keperluan rumah tangga ke rekening pribadinya yang tidak diketahui suaminya. Ia membiarkan saldo di rekening bersama itu 0 rupiah. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh tekad, ia mengetik pesan balasan untuk Maya. "Maya, aku akan mengirimkanmu 1 kunci cadangan lewat kurir kilat malam ini. Aku ingin kamu masuk ke dalam rumah besok pagi-pagi sekali. Saat mereka kemungkinan besar masih tidur, cari ibuku. Cari tahu di mana mereka menyembunyikannya." Rima tahu jika Randy mendapati orang asing masuk rumah dengan kunci cadangan, itu bisa memicu konfrontasi fisik. Namun, Rima tidak lagi peduli pada keselamatan pernikahannya. Di matanya kini hanya ada satu misi, menyelamatkan ibunya dari neraka yang ia bayar dengan keringatnya sendiri. Tindakan Rima memindahkan seluruh saldo rekening bersama ke akun pribadinya adalah sebuah deklarasi perang yang sunyi. Di tengah hiruk-pikuk lokasi proyek di Balikpapan di mana deru mesin berat dan debu konstruksi menjadi makanan sehari-hari, Rima merasa seperti sedang menggenggam seutas benang tipis yang menghubungkannya dengan kehidupan di Jakarta. Tangannya gemetar bukan karena lelah bekerja, melainkan karena ia tahu bahwa di saat ini di rumah mereka, Randy pasti sedang menyadari bahwa keran kemewahannya telah ditutup paksa.
Ada kepuasan pahit dalam batin Rima. Namun di balik itu, rasa takut akan keselamatan ibunya semakin meruncing, menusuk-nusuk relung hatinya yang paling dalam. Rima, kamu dengar saya tidak? Suara bariton itu membuyarkan lamunan Rima. Ia tersentak dan menoleh ke arah Pak Baskoro. Atasan langsungnya yang dikenal sangat perfeksionis dan tidak menoleransi kesalahan sekecil apapun. Pak Baskoro berdiri dengan helm proyek berwarna putih, memegang gulungan cetak biru bangunan dengan tatapan menyelidik. Sebagai atasan yang memegang kunci kenaikan jabatan Rima, posisi emosional Pak Baskoro adalah penekan profesional. Ia adalah sosok yang menentukan apakah Rima akan mendapatkan bonus besar untuk operasi ibunya atau justru kehilangan segalanya. Maaf, Pak. Saya hanya sedang menghitung ulang alokasi material untuk minggu depan. Dali Rima sambil mencoba menormalkan napasnya. Lupakan soal material sejenak. Fokus ke progres lapangan. Saya lihat kamu bekerja seperti orang kesurupan 2 hari ini. Apa kamu mencoba menyelesaikan proyek 2 minggu dalam 5 hari? Pak Baskoro menyipitkan mata. Dengar Rima. Proyek ekspansi di Balikpapan ini adalah pertaruhan besar perusahaan. Kalau ini sukses, posisi Manaya regional di Jakarta sudah pasti jadi milikmu. Tapi kalau kamu terburu-buru dan ada struktur yang meleset, karirmu habis. Jangan pikirkan untuk pulang sebelum jadwalnya. Mengerti? Rima menelan ludah. Kata-kata Pak Baskoro adalah beban tambahan di atas pundaknya. Ia sangat membutuhkan promosi itu demi masa depan Bu Eva. Namun setiap detik yang ia habiskan di sini terasa seperti membiarkan ibunya berada di dalam lubang buaya. Saya mengerti, Pak. Saya hanya ingin memastikan semuanya efisien. Bagus. Sekarang kembali bekerja. Jangan biarkan urusan pribadi merusak performamu. Tegas Pak Baskoro sebelum berlalu pergi. Sementara itu, di Jakarta, udara malam terasa sangat menggigit. Hujan turun rintik-rintik, membuat suhu di gudang belakang rumah Rima merosot drastis. Ruangan kecil itu tidak memiliki plafon yang memadai. Hawa dingin menembus sela-sela genteng dan lantai semen yang lembab. Bu Eva terbaring meringkuk, mencoba membungkus tubuhnya dengan selimut tipis yang mulai bau apek. Napasnya terdengar sangat berat. Suara mengiang nyaring. Stridor memenuhi ruangan sempit itu. Paru-parunya yang lemah mulai bereaksi terhadap udara dingin dan debu gudang yang tidak pernah dibersihkan. Setiap kali ia mencoba menarik napas, dadanya terasa seperti diikat rantai besi yang sangat kencang. Uhuk, uhuk, Erik, Emma, rintih Bu Eva, suaranya hampir hilang. Tertutup oleh suara tetesan air hujan yang bocor di sudut ruangan. Mbak Inah yang sedang menyetrika baju di ruang belakang. Mendengar suara sesak napas yang mengkhawatirkan itu, ia segera berlari menuju gudang dengan wajah pucat. Ibu, ya Allah, ibu kenapa? Mbak Inah mencoba memijat punggung Bu Eva. Namun tangan wanita tua itu sangat dingin. Inah obat. Mbak Inah panik. Ia tahu alat nebulizer dan obat hirup Bu Eva ada di kamar atas yang sekarang telah dikuasai oleh Dika. Dengan keberanian yang tersisa, Mbak Inah lari ke ruang tengah. Di sana Randy sedang mengamuk membanting ponselnya ke sofa. Sialan. Rima benar-benar menutup akses kartuku. Bagaimana aku bisa bayar cicilan motor Sandi kalau begini? Teriak Randy. Rati duduk di sampingnya tanpa tidak peduli dan asyik mengikir kuku. Mas Randy, tolong, Mas. Bu Eva sesak napas parah. Ohatnya ada di atas. Tolong ambilkan. Teriak Mbak Inah histeris. Randy menoleh dengan tatapan benci. Berisik. Inah, kamu tidak lihat aku lagi pusing. Paling dia cuma akting supaya kita kasihan dan memindahkan dia kembali ke atas. Biarkan saja, nanti juga sembuh sendiri kalau sudah pagi. Tapi Mas, ini benar-benar parah. Napas ibu sudah bunyi. Mbak Inah mencoba memohon, namun Rati justru menyela dengan nada ketus. Inah, lebih baik kamu urus cucian yang belum kering itu. Kalau nenek itu berisik, tutup saja pintunya rapat-rapat. Dika sedang tidur, jangan sampai dia terganggu suara batuk-batuk itu, ujar Rati tanpa empati sedikit pun. Mainah kembali ke gudang dengan tangan hampa dan hati yang hancur. Ia hanya bisa memberikan air hangat seadanya dan menggosok dada Bu Eva dengan minyak kayu putih yang tinggal sedikit. Sepanjang malam, Bu Eva berjuang melawan maut dalam kedinginan. Sementara di ruang depan, Randy dan Rati sibuk berdebat bagaimana cara membujuk Rima agar kembali mengirimkan uang. Di Balikpapan, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Rima masih duduk di meja kerjanya di mes proyek. Ia baru saja menerima notifikasi dari aplikasi pemantau aktivitas listrik rumahnya.
Sebuah fitur pintar yang ia pasang tahun lalu. Ia melihat penggunaan listrik di area gudang belakang melonjak, menandakan lampu atau peralatan di sana menyala terus-menerus di jam yang tidak wajar. Perasaan Rima hancur. Ia tahu ibunya pasti sedang tidak baik-baik saja. Peringatan Pak Baskoro soal karir berputar-putar di kepalanya. Bersaing dengan bayangan wajah pucat ibunya. Luka batin Rima mencapai titik di mana ia merasa tidak lagi memiliki pilihan yang benar. Dengan tangan gemetar, Rima mengambil tas kecilnya. Ia tidak memesan tiket pesawat karena ia tahu Randy mungkin memantau riwayat transaksinya jika ia menggunakan kartu kredit. Alih-alih melakukan itu, Rima keluar dari mes secara diam. Dia menuju dermaga kecil di dekat lokasi proyek. Tempat para nelayan dan penyedia jasa perahu motor biasanya mangkal. Ia menghampiri salah satu pemilik perahu motor yang bisa membawanya melintasi teluk menuju pelabuhan komersial yang lebih kecil, tempat di mana pengawasan tidak seketat bandara utama. Rima memberikan sejumlah uang tunai yang ia ambil dari saku pribadinya. Ini adalah langkah yang berisiko. Jika ia ketahuan meninggalkan lokasi proyek tanpa izin Pak Baskoro, ia akan dipecat dengan tidak hormat. Namun bagi Rima, kehilangan pekerjaan tidak lagi semenakutkan kehilangan wanita yang telah melahirkannya. Ia melangkah naik ke perahu itu, membiarkan angin laut yang dingin menerpa wajahnya dengan satu tujuan pulang tanpa peringatan. Getaran mesin perahu motor yang membawa Rima membelah Teluk Balikpapan terasa sinkron dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Di bawah langit subuh yang masih berselimut kabut, Rima merapatkan jaketnya, mencoba menghalau dingin yang merasuk hingga ke tulang. Namun, dingin yang paling tajam sebenarnya berasal dari dalam benaknya sendiri. Ia baru saja melakukan sabotase terhadap karir yang ia bangun selama 10 tahun. Meninggalkan proyek Pak Baskoro tanpa izin resmi adalah tindakan bunuh diri profesional. Tetapi bayangan ibunya yang terengah-engah dalam gelap lebih mengerikan daripada surat pemecatan manapun. Rima menatap layar ponselnya yang mulai mendapatkan sinyal saat perahu mendekati pelabuhan kecil di seberang. Sebuah panggilan masuk memecah kesunyian. Itu Maya. Rima, kamu di mana? Suara Maya terdengar mendesak hampir berbisik. Aku baru saja lewat depan rumahmu lagi, sesuai permintaanmu semalam. Ini sudah ketiga kalinya dalam 24 jam aku melihat mobil minibus putih itu terparkir di garasimu. Dan tadi aku melihat seorang wanita berambut pirang keluar ke teras untuk mengambil paket. Dia memakai duster yang kalau aku tidak salah ingat itu duster yang kita beli bersama di Singapura 2 tahun lalu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rima. Informasi dari Maya menghantamnya lebih keras daripada ombak teluk. Wanita dasterku. Kamu yakin? Mei, aku pengacara, Rima. Aku tidak bicara tanpa bukti. Aku sudah mengambil fotonya diam-diam. Dan ada lagi, anak laki-laki remaja sedang merokok di balkon kamar ibumu. Rima, ada yang tidak beres. Randy tidak mungkin melakukan ini sendirian tanpa rencana. Kamu harus segera pulang. Napas Rima tercekat. Luka batin yang selama ini ia coba tutupi dengan alasan, mungkin aku terlalu lelah, kini menganga lebar. Ia merasa dikhianati di setiap lini kehidupan. Suaminya, rumahnya, bahkan barang-barang pribadinya kini telah dijarah. Rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan yang membara. Namun, ia tahu ia harus tetap tenang agar Randy tidak menyadari posisinya yang sedang menuju Jakarta. Setelah menutup telepon dari Maya, Rima memberanikan diri menelepon Randy. Ia butuh mendengar suara pria itu bukan karena rindu, melainkan untuk mengukur sejauh mana kebohongan suaminya telah berakar. Halo, Mas. Suara Rima diatur sedatar mungkin meski tangannya gemetar hebat. Rima tumben telepon jam segini. Kenapa? Masih mau memata-matai Mas soal pengeluaran ATM? Sahut Randy. Nada bicaranya kini terang-terangan menunjukkan permusuhan. Sebuah taktik defensif yang sangat terbaca. Mas Maya bilang dia lewat depan rumah dan melihat ada mobil asing parkir di sana berhari-hari. Dia juga bilang melihat orang yang tidak dikenal di teras. Siapa mereka? Mas? Ada jeda beberapa detik di ujung telepon. Rima bisa mendengar desah yang tertahan. Maya, jadi kamu sekarang menyuruh teman-temanmu untuk jadi intel di depan rumah kita sendiri. Luar biasa, Rima. Randy tertawa sinis. Sebuah tawa yang dirancang untuk membuat Rima merasa bersalah. Itu mobil sepupuku. Sudah kubilangkan mereka menumpang sementara soal dusta. Mungkin kamu salah lihat atau Maya yang rabun. Rati itu orangnya bersih. Dia mungkin sedang membantu Mbak Inah membereskan cucianmu yang menumpuk. Tapi kenapa mereka sampai masuk ke kamar ibu? Mas? Maya melihat anak laki-laki di balkon atas. Suara Rima meninggi.
Cukup Rima, cukup. Bentak Randy. Kamu ini benar-benar sudah tidak punya rasa percaya sama sekali ya. Aku di sini banting tulang jaga ibumu yang makin hari makin sulit diatur karena penyakit mentalnya. Dan kamu di sana malah sibuk berhalusinasi soal perselingkuhan atau invasi rumah. Kamu sadar tidak? Kalau kamu terus-terusan begini, aku bisa stres dan tidak fokus jaga ibu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, karena aku kelelahan menghadapi tuduhanmu, itu salahmu. Rima terdiam. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Teknik gaslighting Randy bekerja dengan sempurna. Suaminya itu menggunakan kondisi kesehatan ibunya sebagai tameng untuk membungkam mulut Rima. Ia merasa seperti ditarik ke dalam labirin emosional di mana setiap jalannya buntu. Aku cuma ingin memastikan ibu aman, Mas. Bisik Rima lemah mencoba menurunkan tensi agar Randy tidak menutup telepon. Aman, dia aman bersamaku. Tapi kalau kamu terus paranoid seperti ini, mungkin sebaiknya kamu segera pulang saja dan urus semuanya sendiri. Cari sendiri biaya operasinya. Cari sendiri waktu untuk memandikannya. Jangan salahkan aku kalau karirmu hancur karena kamu tidak bisa membedakan mana urusan kerja dan mana hayalan gilamu. Setelah Randy mematikan telepon dengan kasar, Rima terduduk di lantai dermaga yang kotor setelah turun dari perahu. Ia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Tuduhan Randy bahwa ia paranoid dan gila mulai merasuki pikirannya. Apakah ia memang sesalah itu? Apakah ia terlalu berlebihan? Namun, foto dari Maya yang baru saja masuk ke pesan WhatsApp-nya membuyarkan keraguan itu. Foto itu sangat jelas. Rati sedang tertawa sambil memakai kalung milik almarhum ayahnya. Batin Rima mengeras. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain cantik. Randy telah menggunakan cinta Rima sebagai senjata untuk menusuknya. Ia menarik napas dalam. Mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia harus sampai di Jakarta sebelum Randy menyadari bahwa akses keuangan yang ia tutup bukan sekadar gangguan sistem, melainkan awal dari kehancuran suaminya. Rima berjalan menuju counter tiket pelabuhan. Ia tidak mencari tiket pesawat ke Jakarta melalui jalur utama yang mungkin bisa dilacak oleh sistem perusahaan jika Pak Baskoro mulai mencarinya. Sebaliknya, ia mencari jadwal kapal cepat menuju Surabaya. Lalu berencana menyambung dengan kereta api eksekutif. Sebuah jalur yang memutar melelahkan, namun memberinya waktu untuk menyusun rencana tanpa terdeteksi. Sambil menunggu keberangkatan, Rima membuka aplikasi belanja daring. Ia tidak membeli pakaian atau makanan. Dengan jari yang bergerak cepat, ia memesan sebuah kamera pengawas mini yang menggunakan kartu SIM mandiri yang bisa dipasang tanpa perlu terhubung ke Wi rumah. Ia mengirimkan perangkat itu ke alamat kantor Maya dengan instruksi pengiriman instan. Rima menatap jadwal keberangkatan kapal di layar monitor pelabuhan. Ia tahu setiap jam yang ia habiskan di perjalanan adalah jam di mana ibunya mungkin sedang menderita. Namun ia juga tahu bahwa jika ia pulang dengan tangan kosong tanpa bukti yang tak terbantahkan, Randy akan kembali memutarbalikkan fakta di depan hukum dan keluarga besar. Rima mematikan fungsi GPS di ponsel utamanya, lalu memasukkan ponsel itu ke dalam tas yang paling dalam. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lama yang ia simpan di saku jaketnya. Ponsel cadangan yang nomornya tidak diketahui oleh Randy. Dengan gerakan tenang, ia mengetik pesan singkat kepada Mbak Inah. Mbak, ini Rima pakai nomor rahasia. Jangan simpan nomor ini. Hapus setelah baca. Besok pagi, sisakan satu jendela kecil di gudang atau dapur yang tidak terkunci rapat. Jangan tanya kenapa. Tetaplah kuat demi ibu. Rima melangkah masuk ke dalam kapal cepat yang mulai membunyikan peluitnya. Ia tahu ia sedang mempertaruhkan segalanya, pekerjaan, nama baik, dan keselamatan pribadinya. Namun di atas segalanya, ia sedang menjemput kembali harga diri yang telah dirampas darinya di bawah atap rumahnya sendiri. Gemerta roda kereta api yang membawa Rima membelah malam menuju Jakarta terasa seperti detak jam pasir yang menghitung sisa waktu hidupnya. Di dalam gerbong eksekutif yang sunyi, Rima menyandarkan keningnya ke kaca jendela yang dingin. Di luar sana hanya ada kegelapan. Sesekali tertembus lampu-lampu pemukiman warga yang melintas cepat. Ia baru saja mengabaikan 3 panggilan dari Pak Baskoro. Rima tahu setiap panggilan yang ia lewatkan adalah satu paku lagi pada peti mati karirnya. Namun, rasa sakit akibat pengkhianatan Randy dan ketakutan akan kondisi ibunya telah menciptakan kekosongan emosional yang aneh. Ia tidak lagi merasa takut pada kemiskinan. Ia hanya takut pada penyesalan yang terlambat. Rima meraba liontin di lehernya yang kini kosong. Perhiasan yang identik dengan miliknya. Namun kini melingkar di leher Rati berdasarkan foto dari Maya.
Ia merasa seperti sedang menonton rumah tangganya sendiri dijarah oleh kawanan serigala yang ia beri makan selama ini. Sementara itu, di ruang tengah rumah Rima di Jakarta, asap rokok mengepul tebal. Randy duduk dengan kepala tertunduk di atas meja makan dikelilingi oleh lembaran tagihan yang mulai menumpuk. Sejak Rima memindahkan saldo rekeningnya, Randy merasa seperti seorang raja yang baru saja kehilangan mahkotanya. Ia tidak punya uang tunai untuk membayar cicilan motor Sandi, apalagi untuk memenuhi gaya hidup Ratih yang menuntut kemewahan setiap hari. "Mas, kita tidak bisa begini terus. Rima itu licik. Dia mau mencek kita pelan-pelan," bisik Ratih sambil mengusap pundak Randy. Ia mengenakan daster sutra. Namun aura yang dipancarkannya begitu kontras dengan kelembutan pemilik aslinya. "Aku tahu Ratih. Tapi apa yang bisa kulakukan? Semua aset, rumah ini, mobil, semuanya atas nama dia," bentak Randy frustrasi. Ratih tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan racun di baliknya. "Mas, kamu kan tahu di mana dia menyimpan dokumen-dokumen penting. Sertifikat rumah ini ada di brankas kecil di kamarnya. Kan? Aku punya kenalan yang bisa membantu urusan balik nama. Kita hanya butuh tanda tangan Rima. Dia kan sedang jauh di sana. Dia tidak akan tahu kalau kita meminjam sedikit goresan penanya untuk memindahkan rumah ini atas namamu." Randy tersentak memalsukan tanda tangan. "Itu pidana Ratih. Kalau dia tahu dia tidak akan tahu sampai dia pulang. Mas, dan saat dia pulang rumah ini sudah jadi milikmu. Kamu punya hak untuk mengusirnya, bukan sebaliknya. Kamu ingin anak-anak kita punya tempat tinggal yang layak, kan? Atau kamu mau melihat aku dan anak-anak luntang-lantung di jalanan karena istrimu yang sombong itu?" Ratih menggunakan nada bicara yang menekan, memojokkan ego Randy di sudut yang paling gelap. Tanpa mereka sadari, di balik pintu dapur yang sedikit terbuka, Bu Eva sedang berdiri dengan tubuh gemetar. Ia baru saja terbangun karena rasa haus yang mencekik dan dengan susah payah ia merambat keluar dari gudang belakang. Mendengar rencana jahat yang ditujukan untuk menghancurkan hidup putrinya, darah Bu Eva seolah mendidih. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba melangkah menuju pintu depan, berniat mencari bantuan atau setidaknya berteriak kepada tetangga. Namun, langkahnya gontai. Udara dingin gudang telah melemahkan otot-otot kakinya. Tepat saat ia mencapai teras belakang yang remang-remang, kakinya tersangkut kabel pompa air yang melintang. Brak! Tubuh kurus Bu Eva jatuh tersungkur ke lantai semen. Kepalanya terbentur pinggiran pot bunga besar. Ia mengerang kesakitan, mencoba memanggil nama Rima. Namun yang keluar hanyalah suara desis lemah yang tertutup oleh suara tawa dari dalam rumah. Sandi yang sedang duduk di kursi taman belakang sambil menenggak minuman keras murahan, menoleh malas ke arah sumber suara. Matanya yang merah karena mabuk menatap sosok Bu Eva yang tergeletak tak berdaya di bawah lampu taman yang berkedip. Alih-alih membantu, Sandi justru terkekeh. Ia merasa puas melihat wanita tua yang selalu dipuji Rima itu kini tampak seperti seonggok sampah di atas lantai. "Heh, nenek tua mau kabur ya? Makanya jadi orang tua itu yang tahu diri. Jangan merepotkan Mas Randy terus," ejek Sandi dengan lidah yang keluh. Ia justru menyandarkan punggungnya kembali ke kursi, membiarkan Bu Eva meringkuk dalam kesakitan dan kedinginan malam tanpa sedikit pun niat untuk memberikan pertolongan. Di dalam kereta yang sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, Rima tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah ada sebuah peringatan bahaya yang dikirimkan langsung ke jiwanya. Ia membuka ponselnya, menatap foto ibunya yang tersenyum di layar kunci. Ada luka batin yang semakin tajam saat ia menyadari betapa ia telah menyepelekan keamanan ibunya demi menjaga perasaan seorang suami yang ternyata adalah ular berbisa. Rima tidak bisa menunggu hingga tiba di stasiun Gambir besok pagi. Kecepatannya saat ini terasa seperti merayap. Ia membuka aplikasi navigasi, melihat posisi kereta yang sebentar lagi akan berhenti di sebuah stasiun kecil sebelum stasiun besar berikutnya. Sebuah keputusan muncul di benaknya secara spontan. Keputusan yang penuh risiko karena ia tidak memiliki kendaraan di sana dan hari sudah sangat malam. Namun, Rima sudah bulat. Ia tidak akan mengikuti alur yang sudah diprediksi Randy. Rima berdiri mengambil tas ranselnya dan berjalan menuju pintu gerbong. Ia menunggu kereta melambat saat memasuki stasiun kecil tersebut dengan gerakan yang penuh tekad. Meskipun matanya masih memerah karena tangis yang belum kering, ia memutuskan untuk turun di stasiun yang bukan tujuannya. Berniat mencari cara lain yang lebih cepat untuk sampai ke rumahnya tanpa harus melewati pengamatan Randy yang mungkin sudah menyiapkan penyambutan di stasiun tujuan akhir.
Pagi buta di Jakarta menyambut Rima dengan polusi dan kebisingan yang terasa jauh lebih dingin daripada angin Teluk Balikpapan. Turun dari mobil sewaan di ujung gang rumahnya, Rima merasa seperti seorang penyusup di tanah kelahirannya sendiri. Pakaian kerjanya kusut, matanya merah karena kurang tidur, dan batinnya hancur berkeping-keping. Ia telah mengabaikan belasan pesan dari Pak Baskoro yang mengancam akan memecatnya jika ia tidak kembali ke lokasi proyek dalam waktu 24 jam. Namun, bagi Rima, karir yang ia rintis dengan susah payah itu kini terasa seperti debu jika dibandingkan dengan nyawa ibunya yang ia rasakan sedang terancam. Langkahnya melambat saat mendekati pagar hitam rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat mobil minibus putih yang dilaporkan Maya masih terparkir sombong di sana. Rima merogoh tasnya, mengeluarkan kunci rumah yang selama ini ia anggap sebagai simbol keamanan dan kemapanan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan anak kunci ke dalam lubangnya. Klik. Anak kunci itu tidak berputar. Rima mencoba lagi menekannya lebih keras, memutarnya ke kiri dan ke kanan dengan napas yang mulai memburu. Hasilnya nihil. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menyadari satu kenyataan pahit. Lubang kunci itu telah diganti. Randy telah secara fisik memutus aksesnya ke rumah yang ia beli dengan uang mukanya sendiri. Rumah yang cicilannya masih ia bayar setiap bulan. Rima mundur selangkah menatap bangunan 2 lantai itu dengan pandangan nanar. Luka batinnya kini mencapai titik di mana ia tidak lagi merasa sedih, melainkan kemarahan yang dingin dan tajam. Ia tidak langsung menggedor pintu. Ia tahu Randy akan memiliki 1000 alasan untuk mengusirnya atau memutarbalikkan fakta. Rima berbalik dan berjalan cepat menuju rumah Pak RT. Ia butuh saksi. Ia butuh hukum sosial untuk membelanya sebelum ia menggunakan hukum negara. Pak RT, maaf saya mengganggu sepagi ini, ujar Rima saat Pak RT membukakan pintu dengan wajah terkejut. Saya baru pulang dinas, tapi kunci rumah saya diganti. Saya khawatir ada orang asing di dalam rumah saya. Bisa Bapak menemani saya masuk? Pak RT yang sejak beberapa hari lalu sudah menyimpan kecurigaan karena cerita gangguan mental Bu Eva dari Randy segera mengangguk. Tentu Non Rima. Mari saya panggilkan petugas keamanan lingkungan juga supaya tidak ada keributan. Mereka kembali ke depan rumah Rima. Dengan disaksikan Pak RT dan seorang petugas keamanan, Rima mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Tidak ada jawaban selama beberapa menit. Hingga akhirnya terdengar suara langkah kaki yang malas dari dalam. Pintu terbuka. Randy muncul dengan hanya mengenakan celana pendek. Wajahnya tampak mengantuk dan berantakan. Namun saat melihat Rima berdiri di depan pintu bersama Pak RT, wajahnya seketika pucat pasi. Seluruh keberaniannya saat mengancam Rima di telepon seolah menguap tertiup angin pagi. RI. Rima, kamu kenapa tidak bilang mau pulang? Suara Randy tercekat di tenggorokan. Kenapa kuncinya diganti, Mas? Tanya Rima dingin. Matanya menembus langsung ke bola mata suaminya. Itu, kuncinya rusak kemarin. Jadi, Mas ganti sementara demi keamanan. Mas, belum sempat buatkan duplikatnya buat kamu. Bohong Randy, mencoba menghalangi jalan masuk. Minggir, Mas. Aku mau masuk rumahku sendiri. Rima mendorong bahu Randy dengan tenaga yang tak terduga. Pak RT mengikuti di belakangnya membuat Randy tidak berkutik. Langkah kaki Rima terhenti tepat di ambang ruang makan. Pemandangan di depannya membuat dunianya seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam satu pagi. Di meja makan jati yang dipesan khusus oleh Rima duduk seorang wanita yang ia kenali sebagai Ratih. Wanita itu sedang duduk santai, menyilangkan kaki sambil menyesap jus jeruk dari gelas kristal koleksi Rima. Yang paling menyakitkan adalah Ratih mengenakan daster sutra biru safir milik Rima. Duster yang memiliki nilai kenangan sangat dalam karena merupakan hadiah terakhir dari mendiang ayahnya. Mbak Inah, mana rotinya? Lama sekali sih. Anak-anak sudah lapar. Teriak Ratih dengan nada memerintah yang angkuh tanpa menyadari keberadaan Rima di belakangnya. Ma Inah keluar dari dapur dengan wajah tertunduk membawa piring berisi roti bakar. Saat matanya beradu dengan mata Rima, Mbak Inah langsung menjatuhkan piring itu hingga pecah berantakan di lantai. Non, Rima. Mbak Inah jatuh terduduk. Tangisnya pecah seketika. Non, maafkan Inah. Inah tidak berdaya. Non. Ratih tersentak dan menoleh. Melihat Rima berdiri di sana bersama Pak RT, keberanian manipulatif Ratih mendadak menciut. Namun ia mencoba mempertahankan harga dirinya. Ia tidak berdiri, justru tetap duduk di kursi kekuasaannya. Rima menatap Ratih dari ujung rambut hingga ujung kaki.
Rasa jijik dan amarah bergejolak di dadanya. Namun batinnya lebih fokus pada satu hal yang paling krusial. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sosok ibunya. Kursi roda ibunya tidak ada di ruang tengah. Tabung oksigen cadangan juga tidak terlihat. Di mana ibuku? Suara Rima terdengar rendah namun bergetar hebat. Randy mendekat mencoba memegang tangan Rima. Rima, dengarkan dulu penjelasanku. Rati ini sepupuku. Dia cuma bantu. Di mana ibuku? Teriak Rima. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan membuat Rati terjengking kaget dari kursinya. Rima tidak menunggu jawaban. Ia berlari naik ke lantai 2 menuju kamar ibunya. Ia mendobrak pintu kamar itu. Namun yang ia temukan hanyalah Dika yang sedang tidur melintang di atas kasur Bu Eva yang luas dengan puntung rokok berserakan di atas nakas medis ibunya. Kamar itu berbau asap rokok dan parfum murah. Menghapus aroma minyak kayu putih yang biasanya menenangkan. Rima merasa dunianya gelap sesaat. Ia kembali turun ke bawah dengan langkah goyah, menghampiri Randy yang berdiri ketakutan di samping Pak RT. Rima mencengkeram kerah kaos Randy dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Mas, kalau sampai aku tidak menemukan ibu di dalam rumah ini dalam kondisi selamat, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari dari balik jeruji besi. Di mana, Ibu? Mbak Ina sambil terisak menunjuk ke arah pintu belakang yang menuju ke area gudang. Di sana, Non, Ibu di gudang. Rima melepaskan cengkeramannya pada Randy dan berlari menuju pintu belakang. Di tengah kepanikan dan amarahnya, Rima sempat meraih ponselnya yang masih terhubung dengan nomor Maya. Ia tidak mematikan panggilan itu. Ia justru sengaja menekan tombol rekam video sambil berlari menuju gudang. Sebuah keputusan impulsif yang sangat berisiko karena ia belum tahu pemandangan mengerikan apa yang akan tertangkap kamera. Namun ia sadar bahwa mulai detik ini, setiap detik penderitaan ibunya harus menjadi bukti hukum yang mematikan bagi suaminya. Langkah kaki Rima menghantam lantai semen yang lembab dengan suara yang bergema di lorong sempit menuju area belakang. Di tangannya, ponsel masih menggenggam erat rekaman video yang sedang berjalan. Seolah benda itu adalah satu-satunya saksi bisu yang akan menyelamatkan kewarasannya. Oksigen di sekitarnya terasa menipis. Digantikan oleh aroma busuk dari tumpukan sampah dapur yang belum dibuang dan bau apek yang menusuk dari arah gudang. Batinnya menjerit. Memohon pada Tuhan agar apa yang dikatakan Mbak Ina hanyalah sebuah kekeliruan, sebuah mimpi buruk yang akan sirna begitu ia membuka pintu kayu yang sudah keropos itu. Namun kenyataan menghantamnya lebih keras dari badai manun. Saat pintu gudang terbuka dengan derit yang memilukan, Rima tersungkur di ambang pintu. Di pojok ruangan yang hanya diterangi cahaya remang dari celah ventilasi berdebu, ia melihat sosok yang paling ia cintai di dunia ini. Bu Eva terbaring meringkuk di atas tumpukan kardus bekas yang sudah lembab dan kotor. Tidak ada ranjang medis, tidak ada bantal empuk, hanya sebuah selimut tipis yang sudah berlubang. Wajah ibunya pucat pasi, bibirnya membiru karena kedinginan, dan matanya terpejam dengan napas yang keluar dalam bunyi mengi yang menyayat hati. Ibu, suara Rima pecah menjadi pekikan histeris yang memenuhi ruangan sempit itu. Ia melempar ponselnya ke lantai, masih dalam kondisi merekam dan merangkak mendekati ibunya. Ibu, ini Rima, Bu. Bangun, Bu. Tangan Rima yang gemetar menyentuh kening ibunya. Dingin. Kulit ibunya terasa sedingin es. Sementara pakaian yang dikenakan wanita tua itu tampak kusam dan berbau pesing karena tidak diganti berhari-hari. Rima memeluk tubuh kurus itu, menenggelamkan wajahnya di bau ibunya yang kini hanya menyisakan tulang. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan di balik papan kini meledak menjadi badai penyesalan yang meluluh lantakkan harga dirinya. Ia merasa menjadi anak paling durhaka di dunia karena telah mempercayakan nyawa ibunya pada seorang iblis berwajah suami. Apa yang kalian lakukan? Rima berteriak ke arah pintu di mana Randy Ratih dan Pak RT kini berdiri terpaku. Mas Randy, kamu manusia atau bukan? Kenapa ibu ada di sini? Randy sempat mundur selangkah melihat kemarahan Rima yang luar biasa. Namun ego dan rasa malunya di depan Pak RT justru membuatnya bereaksi secara defensif dan menyerang balik. Ia melangkah maju mencoba menutupi kegugupannya dengan suara yang meninggi. Jangan berteriak padaku, Rima. Kamu tidak tahu apa-apa karena kamu selalu tidak ada di sini. Bentak Randy. Suaranya parah namun penuh pembenaran diri. Ia menunjuk ke arah Bu Eva dengan jijik. Ibumu itu sudah pikun. Dia sering berteriak-teriak tidak jelas dan mengganggu anak-anak Ratih. Dia sendiri yang mau di sini karena katanya kamarnya terlalu berisik. Aku hanya menuruti kemauannya. Bohong.
Seru Mbak Inah yang muncul dari balik punggung Pak RT sambil menangis sesenggukan. Ibu Eva diseret ke sini oleh Mas Randy karena kamarnya mau dipakai anak Mbak Ratih. Ibu menangis setiap malam. Non. Rima berdiri. Matanya berkilat dengan amarah yang mematikan. Ia berjalan mendekati Randy, mengabaikan Ratih yang mencoba bersembunyi di belakang suaminya. Kamar itu milik ibuku, rumah ini milikku. Dan kamu hanyalah benalu yang aku beri makan. Lah. Satu tamparan keras mendarat di pipi Randy hingga kepalanya terlempar ke samping. Ratih memeki kaget. Sementara Pak RT hanya terdiam dengan wajah tegang. Menyadari bahwa situasi ini sudah jauh melampaui sekadar urusan rumah tangga biasa. Randy memegang pipinya yang panas. Bukannya sadar, ia justru tertawa sinis. Sebuah tawa yang dipenuhi kebencian yang selama ini ia pendam terhadap kesuksesan Rima. Tampar saja terus. Rima, itu memang keahlianmu, kan? Merendahkan suamimu sendiri. Rand melangkah maju. Hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti Rima. Dengar ya, kamu itu istri yang gagal. Kamu lebih mementingkan proyek-proyek sialanmu di luar kota daripada melayani suami dan menjaga ibu sendiri. Kamu pikir uang bisa membeli segalanya? Kamu pikir karena kamu yang punya rumah ini, kamu bisa memerintahku seperti Buddha. Aku membawa Ratih ke sini karena aku butuh kehangatan. Aku butuh wanita yang benar-benar ada di rumah. Bukan wanita yang gila kerja seperti kamu. Randy membela Ratih dengan penuh gairah. Seolah wanita selingkuhannya itu adalah pahlawan dalam hidupnya. Hati Rima hancur berkeping-keping mendengar kata istri gagal keluar dari mulut pria yang ia perjuangkan finansialnya selama 5 tahun terakhir. Luka batinnya terasa seperti disiram air keras. Ia teringat bagaimana ia lembur hingga pagi, menahan rindu pada ibu dan rumahnya hanya agar Randy bisa hidup nyaman dan ibunya bisa dioperasi. Ternyata pengorbanannya justru dijadikan senjata untuk menghakiminya. Kamu bilang aku gagal? Rima berbisik. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan di tenggorokan. Aku bekerja untuk mengobati ibu, Mas. Aku bekerja untuk membayar semua hutang-hutangmu dan adikmu yang tidak berguna itu. Sudahlah, Mas Randy. Ratih akhirnya bersuara. Suaranya dibuat-buat seolah dia adalah korban. Kita tidak perlu bicara dengan wanita kasar seperti dia. Mari kita masuk. Biarkan dia mengurus ibunya yang sakit-sakitan itu. Rima menatap Ratih melihat daster ayahnya yang masih melekat di tubuh wanita itu. Rasa jijik merayap di sekujur tubuhnya. Rima tidak membalas ucapan Ratih. Ia menyadari bahwa berdebat dengan orang-orang ini hanya akan membuang waktu yang berharga bagi nyawa ibunya. Pak RT. Rima menoleh ke arah ketua lingkungan itu dengan tatapan memohon yang hancur. Tolong bantu saya memanggil ambulans sekarang dan tolong saksikan semua ini. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Pak RT segera mengeluarkan ponselnya, mengangguk cepat dan melangkah keluar untuk menelepon. Sementara ambulans sedang dalam perjalanan, Rima kembali berlutut di samping ibunya. Ia menyelimuti Bu Eva dengan jaket kerjanya yang mahal. Mencoba menyalurkan kehangatan dari tubuhnya sendiri. Randy dan Ratih masih berdiri di sana, menatap Rima dengan pandangan meremehkan. Seolah-olah mereka masih merasa berada di atas angin karena merasa rumah itu masih dalam kendali mereka secara fisik. Randy merasa Rima tidak akan berani melakukan hal ekstrim karena Rima selalu mengutamakan reputasi. Namun, Rima telah berubah. Sesuatu di dalam dirinya telah mati bersamaan dengan saat ia melihat ibunya di atas kardus. Rima mengambil kembali ponselnya dari lantai gudang yang kotor. Ia melihat durasi rekaman video itu sudah mencapai 15 menit. Mencakup penemuan Bu Eva dan pengakuan kasar Randy barusan. Tanpa berkata sepatah kata pun pada Randy atau Ratih, Rima melakukan sebuah tindakan kecil yang sangat berisiko bagi kelanjutan sengketa aset mereka nanti. Ia membuka aplikasi perpesanan dan mengirimkan video mentah itu ke sebuah grup WhatsApp yang berisi seluruh keluarga besar Randy, termasuk ibu kandung Randy yang selama ini sangat membanggakan anaknya. Rima tahu. Dengan melakukan ini, ia menghancurkan jembatan perdamaian selamanya dan memicu perang terbuka yang akan menyeret nama baiknya sendiri ke dalam lumpur media sosial keluarga. Namun, ia tidak peduli lagi. Ia ingin Randy merasakan kehancuran sosial sebelum ia menghancurkannya secara hukum. Raungan sirine ambulans yang membelah kemacetan pagi Jakarta terasa seperti jeritan batin Rima yang tak kunjung usai. Di dalam ruang sempit kendaraan medis itu, Rima menggenggam tangan ibunya yang keriput dan sedingin pualam. Oksigen dialirkan melalui masker, namun dada Bu Eva masih naik turun dengan susah payah,
mengeluarkan suara detak yang ganjil, suara paru-paru yang terendam cairan akibat udara lembab gudang. Rima menatap nanar tetesan cairan infus, merasa setiap tetesnya adalah detik waktu yang ia curi dari maut untuk ibunya. Rasa bersalah itu tidak lagi berupa tangisan. Ia telah membeku menjadi belati yang tajam di dalam dadanya. Ia tidak hanya membenci Randy, ia membenci dirinya sendiri karena pernah menjadi wanita yang begitu naif. Setibanya di rumah sakit, hiruk-pikuk instalasi gawat darurat IGD menyambut mereka. Dokter dan perawat bergerak cepat setelah melihat kondisi Bu Eva yang memprihatinkan. Rima berdiri di sudut ruangan, menyaksikan baju ibunya yang kotor digunting dan diganti dengan jubah pasien yang bersih. "Ibu Anda mengalami pneumonia berat dan dehidrasi," ujar Dr. Aris. Dokter jaga yang menangani Bu Eva setelah melakukan pemeriksaan awal, matanya menatap Rima dengan sorot yang menghakimi, namun penuh selidik. Ada tanda-tanda hipotermia ringan dan luka lecet di punggung yang sepertinya didapat karena berbaring di permukaan yang keras dan tidak rata untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi pada pasien lansia dengan kondisi kronis? Pertanyaan dokter itu menghantam ulu hati Rima. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum sebagai anak yang lalai. Saya sedang di luar kota, Dok. Saya menitipkannya pada suami saya." Suara Rima bergetar. Namun matanya tetap tajam. "Tolong lakukan yang terbaik. Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi." Setelah Bu Eva dipindahkan ke ruang ICU untuk observasi ketat, Rima terduduk di kursi tunggu yang dingin. Ia mengeluarkan ponselnya. Video yang ia kirim ke grup keluarga besar semalam telah meledak. Puluhan pesan masuk mulai dari caci maki saudara-saudara Randy hingga tangisan mertuanya yang tidak percaya. Namun Rima tidak membalas satupun. Ia mencari nomor Maya. "Maya, jalankan semuanya," ujar Rima begitu panggilan tersambung. Suaranya dingin tanpa ada keraguan yang tersisa. Gugatan cerai, tuntutan hak asuh atas rumah, dan yang paling penting pelaporan pidana. Penelantaran orang tua yang mengakibatkan bahaya maut. "Aku punya bukti rekaman video, kesaksian Mbak Inah, laporan medis rumah sakit, dan kesaksian Pak RT. Rima, kamu sadar ini akan menjadi perang yang sangat panjang dan melelahkan." Suara Maya di ujung telepon terdengar penuh simpati sekaligus ketegasan seorang pengacara. "Randy pasti akan melawan, terutama jika dia tahu dia akan kehilangan tempat tinggal. Biarkan dia melawan. Mei, semakin dia melawan, semakin dalam lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri," sahut Rima. "Aku ingin dia keluar dari rumah itu dengan tangan kosong. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kedinginan dan tidak memiliki tempat untuk pulang. Persis seperti yang dia lakukan pada ibuku." 2 jam kemudian saat Rima sedang menatap ibunya dari balik kaca ruang ICU, sosok yang paling ia benci muncul di ujung lorong. Randy datang dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak kusam dan matanya sembab. Mungkin karena tekanan dari keluarganya setelah video itu tersebar. Ratih tidak terlihat bersamanya. Sepertinya wanita itu cukup cerdas untuk tidak menampakkan diri di wilayah kekuasaan Rima. Rima, syukurlah kamu di sini." "Bagaimana, Ibu?" Randy mencoba mendekat. Tangannya terulur seolah ingin merangkul bahu Rima. Rima berbalik dengan gerakan yang begitu cepat dan tajam membuat Randy tersentak mundur. "Jangan pernah sebut kata ibu lagi dari mulut busukmu itu. Randy, sayang, dengarkan aku dulu video itu. Kamu salah paham, aku sedang stres." Rima tagihan menumpuk. "Kamu jauh dan aku merasa tertekan menjaga ibu sendirian. Aku hilaf. Aku minta maaf. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan bawa-bawa polisi atau keluarga besar." Randy memelas. Suaranya para mencoba mencari celah iba di hati istrinya. Rima menatap pria di depannya. Pria yang dulu ia puja, pria yang ia percayai sebagai pelindung. Kini yang ia lihat hanyalah seorang pengecut yang mencoba menyelamatkan kulitnya sendiri setelah tertangkap basah. Luka batin Rima terasa seperti telah mencapai titik nol. Tidak ada lagi rasa sakit yang bisa dirasakan karena saraf-saraf cintanya telah mati total. "Kamu hilaf." Rima tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di lorong rumah sakit yang sunyi. Maru orang tua sakit di gudang lembab selama berhari-hari itu bukan hilaf, Randy. Itu rencana. Membawa pelacurmu masuk rumahku dan membiarkannya memakai baju-bajuku itu bukan hilaf. Itu penghinaan. Rima, tolong, aku masih suamimu, bukan lagi. Potong Rima. Sejak saat aku melihat ibu meringkuk di atas kardus, saat itu juga hubungan kita mati. Tidak ada lagi cinta. Randy, yang tersisa hanya rasa jijik.
Sekarang pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Dan jangan berani-berani pulang ke rumah itu karena Maya sedang menuju ke sana bersama polisi untuk memasang garis pengaman dan menyerahkan surat pengusiran resmi. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku suamimu. Aku punya hak. Randy mulai berteriak. Egonya yang terluka mulai mengambil alih. Hakmu sudah hilang saat kamu menelantarkan nyawa orang di bawah atapmu. Pergi. Bentak Rima dengan otoritas yang membuat beberapa perawat menoleh. Randy menatap Rima dengan kebencian yang mendalam. Menyadari bahwa ia tidak lagi bisa memanipulasi wanita ini. Ia berbalik dan melangkah pergi dengan sumpah serapah yang bergumam di bibirnya. Rima kembali duduk di depan kaca Icu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa kosong. Kemenangan kecil ini tidak mengurangi sesak di dadanya saat melihat ibunya terpasang berbagai macam selang. Ia tahu Randy tidak akan tinggal diam. Pria itu pasti akan mencari cara untuk membalas. Mungkin melalui sandi atau melalui celah hukum yang belum tertutup. Rima mengambil tasnya mencari dompetnya. Ia menyadari satu hal. Biaya rumah sakit ini akan sangat besar. Dan ia baru saja mempertaruhkan pekerjaannya dengan meninggalkan Balikpapan tanpa izin. Ia menatap kartu nama Pak Baskoro yang ada di dompetnya. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh tekad untuk bertahan hidup. Rima mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Pak Baskoro, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengajukan pengunduran diri secara sepihak efektif hari ini. Sebelum perusahaan sempat memecatnya, ia tahu ini akan menutup aksesnya pada pesangon besar. Namun ia butuh kebebasan penuh untuk bertempur melawan Randy tanpa beban profesional yang bisa disandra oleh suaminya nanti. Langkah Rima terasa sangat ringan sekaligus sangat berat saat ia meninggalkan lobi rumah sakit. Pengunduran dirinya yang ia kirimkan kepada Pak Baskoro adalah sebuah tindakan potong kapal. Ia telah membakar jembatan yang memberinya keamanan finansial selama 10 tahun terakhir. Di satu sisi, ia merasa bebas dari tuntutan profesional yang mencekik. Namun di sisi lain, ia melihat angka-angka tagihan ibunya yang terus berputar di kepalanya seperti jam waktu yang mengancam akan meledak. Rima tahu, ia sedang berdiri di bibir jurang tanpa tali pengaman. Dan satu-satunya hal yang membuatnya tidak terjatuh adalah kemarahan yang membara terhadap pria yang masih berstatus suaminya itu. Maya sudah menunggu di dalam mobilnya yang terparkir di depan apotek rumah sakit. Wajah pengacara itu tampak sangat serius, jauh lebih tegang dibandingkan saat mereka berbicara di telepon tadi. Ia segera menyodorkan sebuah map coklat tebal begitu Rima duduk di kursi penumpang. Aku sudah melakukan pengecekan mendalam ke bank dan beberapa relasiku di kantor pertanahan. Rima, ujar Maya tanpa basa-basi. Ini bukan sekadar penelantaran, ini adalah perampokan terencana. Rima membuka map itu dengan tangan gemetar. Lembaran rekening koran menunjukkan bahwa Randy telah melakukan penarikan tunai berkali-kali dari akun tabungan darurat Rima yang seharusnya tidak bisa diakses tanpa tanda tangannya. Tidak hanya itu, ada aliran dana yang masuk rekening Sandi setiap minggu dalam jumlah besar. Bagaimana dia bisa mengambil uang dari akun daruratku? Tanya Rima. Suaranya para Sandi. Dia yang menemukan buku tabungan dan kartu identitasmu di brankas kecil kamar atas yang mereka bongkar paksa. Jelas Maya. Tapi ada yang lebih gila lagi. Lihat lembaran terakhir. Randy dan Rati sudah mendatangi seorang notaris nakal di daerah Jakarta Barat. Mereka sedang dalam proses memproses akta jual beli palsu. Mereka mencoba membalik nama rumahmu atas nama Randy dengan memalsukan tanda tanganmu. Beruntung, sistem verifikasi di kantor pertanahan menandai adanya ketidaksesuaian data karena kamu belum pernah memperbarui KTP elektronikmu di sana. Rima memejamkan mata. Rasa sakit karena dikhianati kini berubah menjadi rasa mual yang hebat. Randy tidak hanya ingin menghancurkan hatinya dan nyawa ibunya, tapi juga ingin merampas satu-satunya aset yang ia persiapkan untuk masa tua sang ibu. Harga dirinya sebagai seorang wanita mandiri seolah diinjak-injak hingga lumat ke tanah. Kita berangkat sekarang. Maya, aku tidak mau menunggu besok, tegas Rima. Bawa polisi yang sudah kita hubungi tadi. Aku ingin mereka keluar dari rumahku sebelum matahari terbenam. 1 jam kemudian, suasana tenang di kompleks perumahan itu pecah oleh kehadiran 2 mobil polisi dan 1 unit mobil keamanan lingkungan yang dipimpin oleh Pak RT. Rima turun dari mobil dengan langkah yang dikeraskan. Didampingi oleh Maya yang membawa setumpuk dokumen hukum. Para tetangga mulai keluar dari pagar rumah masing-masing. Berbisik-bisik melihat keramaian di depan rumah Rima. Rima tidak mengetuk pintu. Ia memerintahkan petugas keamanan untuk mendobrak pintu pagar yang digembok oleh Randy dari dalam.
Bra! Pintu pagar terbuka paksa. Rima melangkah masuk ke teras di mana Ratih sedang asyik memotret dirinya sendiri menggunakan ponsel baru yang dibeli dengan uang tabungan Rima. Ratih terperanjat. Ponselnya hampir jatuh saat melihat rombongan polisi masuk ke halaman. Ada apa ini, Mas Randy? Mas? Teriak Ratih histeris. Randy keluar dari rumah dengan wajah pucat pasi diikuti oleh Sandi yang tampak sedang memegang sebotol minuman keras. Mereka membeku di ambang pintu saat melihat moncong kamera ponsel maya dan seragam polisi yang berdiri tegak di samping Rima. Randy Pratama, Anda dan semua orang yang ada di dalam rumah ini diperintahkan untuk segera mengosongkan bangunan ini atas laporan tindak pidana pencurian, penggelapan dalam keluarga, dan percobaan pemalsuan dokumen, ujar salah satu polisi dengan nada otoriter. Tunggu dulu, Pak. Ini rumah saya. Saya suaminya. Randy mencoba berteriak. Suaranya pecah karena ketakutan. Ini rumah Ibu Rima. Sertifikatnya asli ada di tangan kami dan kami punya bukti bahwa Anda mencoba memalsukannya. Sahut Maya sambil mengangkat salinan dokumen dari notaris. Keluar sekarang atau kami akan melakukan upaya paksa dan membawa Anda langsung ke sel tahanan. Rima berdiri tepat di hadapan Randy. Ia melihat ketakutan yang nyata di mata pria itu. Keluarkan semua barang-barangmu, masker dan kamu, Ratih. Rima menatap wanita itu dengan pandangan yang membuat Ratih bergidik. Lepaskan daster itu sekarang juga. Aku tidak sudi kamu menyentuh selembar pun benang milik ayahku lagi. Konfrontasi itu menjadi sangat memalukan. Di hadapan para tetangga yang menonton dengan tatapan menghakimi, Randy, Ratih, dan Sandi dipaksa mengemasi pakaian mereka ke dalam tas plastik besar karena Rima tidak mengizinkan mereka menggunakan koper miliknya. Jika anak Ratih berteriak-teriak kasar menolak keluar, namun petugas keamanan segera menggendongnya keluar pagar. Rima, kamu jahat. Kamu tega melakukan ini pada suamimu sendiri. Teriak Ratih sambil mencoba menutupi tubuhnya dengan jaket karena dipaksa mengganti duster di kamar mandi bawah dalam pengawasan polisi. Jahat. Rima mendekati Ratih. Yang jahat adalah wanita yang melihat seorang ibu tua sekarat di gudang tapi tetap bisa tertawa sambil memakai perhiasannya. Keluar dari sini sebelum aku kehilangan kendali. Setelah hampir 2 jam proses yang penuh dengan makian dan drama, Randy dan kelompoknya berdiri di pinggir jalan depan rumah dengan tumpukan tas plastik. Mereka tidak memiliki kendaraan karena kunci mobil sudah disita oleh polisi sebagai aset sengketa. Randy menatap Rima dengan kebencian yang mendalam. Sementara Sandi hanya bisa tertunduk lesu karena tahu ia akan segera berurusan dengan hukum terkait pencurian barang elektronik. Rima berdiri di depan pintu rumahnya yang kini telah kosong dari keberadaan mereka. Namun saat ia melangkah masuk, ia melihat rumahnya dalam keadaan hancur. Dinding yang penuh coretan anak-anak Ratih, sofa yang berlubang karena puntung rokok Sandi, dan bau busuk yang masih tertinggal dari arah dapur. Batin Rima merintih, rumah ini bukan lagi tempat yang hangat. Ini adalah monumen kehancuran hidupnya. Ia terduduk di lantai ruang tengah yang kotor, menatap sekelilingnya dengan perasaan hampa yang luar biasa. Ia tidak punya pekerjaan, uang tabungannya lumat dan ibunya masih diicu. Kemenangan ini terasa sangat pahit. Namun, di tengah keputusasaan itu, mata Rima tertuju pada sebuah kartu nama yang terselip di balik dokumen notaris yang dibawa Maya. Itu adalah kartu nama peminjam dana cepat yang sering berhubungan dengan Sandi. Rima menyadari sesuatu. Randy mungkin memiliki hutang-hutang lain yang menggunakan nama Rima sebagai penjamin tanpa sepengetahuannya. Dengan tangan yang masih gemetar karena sisa amarah, Rima mengambil ponselnya. Alih-alih beristirahat atau membersihkan rumah, ia membuat sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia menghubungi nomor di kartu nama tersebut. Berniat untuk bertemu dengan penagih hutang itu malam ini juga di sebuah kafe sepi tanpa memberitahu Maya atau polisi. Ia harus tahu seberapa dalam lubang hutang yang telah digali Randy atas namanya sebelum orang-orang itu datang dan menyita rumahnya secara ilegal. Rima tahu ia mungkin sedang masuk ke sarang serigala yang baru. Namun ia tidak lagi memiliki rasa takut untuk kehilangan apapun. Langkah Rima terasa berat saat ia berjalan menyusuri trotoar menuju gerbang rumahnya yang kini telah dipasang garis pembatas oleh pihak keamanan. Pertemuannya dengan penagih hutang semalam, sebuah keputusan nekat yang hampir membuatnya celaka telah membuka tabir kegelapan yang lebih dalam. Randy bukan hanya mengkhianati Ranjang dan ibunya, pria itu telah menjaminkan sertifikat rumah tambahan atas nama perusahaan fiktif yang mencatut identitas Rima. Luka batin yang dirasakan Rima kini tak lagi berbentuk air mata. Ia telah mengeras menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam.
Ia merasa seperti sedang berjalan di atas puing-puing hidupnya sendiri. Namun anehnya ia tak lagi merasa takut akan jatuh. Di depan gerbang, pemandangan patetik menyambutnya. Randy, Ratih, Sandi, dan anak-anak Ratih masih bertahan di sana. Duduk di atas tumpukan tas plastik sampah yang berisi pakaian mereka. Wajah Randy tampak hancur, matanya cekung dan bahunya merosot. Kehilangan semua keangkuhan yang ia pamerkan saat Rima masih di balik papan. Begitu melihat mobil Rima berhenti, Randy segera berlari mendekat. Ia tidak lagi berteriak atau memaki. Pria itu justru jatuh berlutut di depan pintu mobil, menghalangi jalan Rima dengan tubuhnya yang gemetar. "Rima sayang, tolong." Suara Randy pecah. Parau karena tangis yang mungkin sudah ia tumpahkan sepanjang malam di pinggir jalan. "Jangan lakukan ini. Aku tidak punya uang sepeser pun. Semua tabunganku, semua uang yang ada sudah habis. Kami tidak punya tempat tinggal." "Rima, kamu tega melihat suamimu tidur di emperan jalan?" Rima turun dari mobil dengan gerakan yang sangat tenang. Ia menatap Randy yang bersimpuh di kakinya dengan pandangan datar. Seolah ia sedang melihat serangga yang terjepit di bawah sepatunya. Tidak ada lagi debar cinta, tidak ada lagi rasa iba yang dulu selalu membuatnya luluh. Cinta itu sudah mati, terkubur bersama rasa dingin di gudang belakang tempat ibunya disiksa. "Suamiku." Rima mengulang kata itu dengan nada yang sangat rendah namun mematikan. "Suamiku adalah pria yang berjanji menjaga ibuku. Bukan penyiksa yang membiarkannya sekarat di atas kardus." "Siapa pria di depanku ini? Aku tidak mengenalnya." "Mas, bangun. Jangan memalukan diri sendiri," teriak Ratih dari kejauhan. Namun suaranya tidak lagi penuh kasih sayang. Wajah Ratih tampak garang. Matanya berkilat penuh amarah saat menatap Randy yang kini tampak sangat menyedihkan. "Kamu bilang kamu punya kuasa di rumah ini. Kamu bilang semuanya sudah beres. Kalau kamu benar-benar tidak punya uang dan kita harus luntang-lantung seperti ini, aku pergi, Mas. Aku tidak mau hidup miskin dengan pria tidak berguna sepertimu." Randy menoleh ke arah Ratih dengan wajah penuh keputusasaan. "Ratih, tolong mengertilah." "Mengerti apa? Kamu menjanjikan istana, tapi malah memberiku tumpukan sampah di pinggir jalan." Bentak Ratih, ia mulai mengemasi tasnya sendiri, mengabaikan anak-anaknya yang mulai menangis ketakutan. "Aku lebih baik cari laki-laki lain daripada harus menanggung malu dan kemiskinan bersamamu." Rima menyaksikan pertunjukan itu dengan senyum tipis yang mengerikan. Ia yang mengkhianatinya. Seorang pria yang mempertaruhkan segalanya demi wanita yang ternyata hanya mencintai isi dompetnya. Luka batin Rima seolah mendapat sedikit penawar saat melihat kehancuran kepercayaan di antara dua pengkhianat itu. "Dengar itu, Randy. Bahkan wanita yang kamu banggakan itu menganggapmu sampah," ujar Rima. Ia melangkah melewati Randy dan masuk ke halaman rumah. Di teras masih ada beberapa koper dan barang milik Ratih yang belum sempat dibawa polisi. Dengan gerakan yang tegas, Rima menyeret koper-koper bermerek itu satu persatu. Ia melemparnya melewati pagar hingga barang-barang itu jatuh berantakan di aspal jalanan tepat di depan wajah Randy dan Ratih. "Keluar dan jangan pernah berani menyentuh pagar ini lagi," desis Rima. "Rumah ini adalah tempat suci bagi ibuku. Tidak ada tempat bagi pengkhianat, pencuri, dan penyiksa seperti kalian di sini. Mulai detik ini, kalian bukan siapa-siapa bagiku. Kalian hanyalah sejarah buruk yang akan kuhapus dengan tanganku sendiri." Randy mencoba meraih tangan Rima melalui celah pagar. Air matanya bercucuran. "Rima, aku mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan bekerja apa saja. Aku akan urus ibu dengan benar." "Kesempatan itu sudah habis di malam pertama kamu membawa wanita itu masuk ke kamarku," jawab Rima dingin. "Dan soal ibu, setiap kali aku mendengar suara mesin ventilator diicu, setiap kali itu pula aku mengutuk namamu agar kamu merasakan penderitaan yang lebih hebat dari apa yang ibu rasakan. Pergi." Rima menutup pintu rumahnya dengan bantingan keras yang bergema di seluruh kompleks. Ia menyandarkan punggungnya di balik pintu. Napasnya memburu di luar. Suara pertengkaran antara Randy dan Ratih semakin memuncak. Hingga akhirnya terdengar suara langkah kaki yang menjauh dan mobil taksi yang dipesan Ratih untuk meninggalkannya sendirian di sana. Rima berjalan ke arah dapur mengambil segelas air dengan tangan yang masih gemetar. Kehancuran Randy memang memberi kepuasan, namun beban di pundaknya belum sepenuhnya terangkat. Ia menatap sertifikat rumah dan dokumen hutang fiktif yang ada di meja makan. Jika ia melaporkan semua ini ke polisi sekarang, ia memang bisa memenjarakan Randy. Namun,
Ia juga berisiko kehilangan rumah ini dalam proses sengketa hukum yang panjang dengan para penagih hutang yang memiliki bukti dokumen. Meski itu palsu, Rima mengambil ponselnya, menatap nomor penagih hutang yang ia temui semalam. Ia tahu ia sedang bermain dengan api. Namun, demi menyelamatkan rumah peninggalan ayahnya dan biaya pengobatan ibunya yang kian membengkak, Rima mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berbahaya. Ia mengirimkan pesan kepada penagih hutang itu, menawarkan diri untuk bekerja sama mengungkap sindikat pemalsuan dokumen yang melibatkan oknum notaris rekanan mereka. Asalkan hutang atas namanya dihapuskan sepenuhnya. Sebuah langkah yang menempatkan Rima di posisi saksi kunci yang bisa diincar oleh preman manapun. Namun, ia tidak lagi peduli pada nyawanya sendiri asalkan martabat keluarganya kembali tegak. Bau antiseptik yang tajam biasanya membuat Rima mual. Namun pagi ini aroma itu terasa seperti bau kemenangan yang paling murni di bangsal perawatan kelas 1 yang dibayar Rima dengan sisa tabungan terakhirnya setelah menjual seluruh aset perhiasannya. Bu Eva tampak jauh lebih baik. Selang ventilator yang mengerikan itu sudah dilepas, digantikan oleh selang oksigen kecil yang lebih manusiawi. Mata Bu Eva yang sempat redup kini mulai terbuka, menatap langit-langit kamar dengan kesadaran yang perlahan pulih. Rima duduk di sisi tempat tidur, menggenggam jemari ibunya yang masih terasa rapuh. Ada keheningan yang dalam di antara mereka. Sebuah keheningan yang tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan, melainkan oleh pengertian. Batin Rima yang selama berminggu-minggu seperti medan perang kini mulai terasa seperti tanah lapang setelah badai. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Ia telah menghancurkan pernikahannya dan ia kini berdiri di atas tumpukan puing finansial. Namun saat Bu Eva menoleh dan meremas pelantangan Rima tahu bahwa semua kehilangan itu hanyalah harga kecil untuk sebuah nyawa yang tak ternilai. Rima. Suara Bu Eva terdengar parau namun sangat jernih di telinga Rima. Iya, Bu. Rima di sini. Kita akan pulang sebentar lagi. Bisik Rima sambil mengecup punggung tangan ibunya. Rumah bagaimana? Tanya Bu Eva. Sorot matanya menunjukkan sisa trauma dari hari-hari di gudang lembab itu. Rima tersenyum. Meski hatinya perih, rumah sudah bersih. Bu. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Hanya ada kita dan Mbak Inah. Rima sudah ganti semua spray, semua gorden, bahkan semua perabotan yang mereka sentuh sudah Rima buang. Ibu jangan takut lagi. Pintu kamar terbuka pelan dan Maya melangkah masuk dengan setelan kantornya yang rapi. Di tangannya, ia membawa sebuah map yang menjadi penentu akhir dari sengketa panjang ini. Maya memberikan isyarat agar Rima bicara di luar sejenak. Sandi sudah resmi ditahan, ujar Maya begitu mereka berada di lorong rumah sakit. Polisi melacak penjualan tablet grafis dan kameramu ke sebuah penadah di Jakarta Barat. Sandi tidak bisa mengelak lagi. Dia tertangkap saat mencoba mencuri motor di dekat terminal karena kehabisan uang. Dia juga mengakui keterlibatan Randy dalam penggelapan dana tabunganmu. Rima menarik napas panjang, ada rasa lega yang dingin merayap di dadanya. Lalu bagaimana dengan Randy? Maya menghela napas, ekspresinya sedikit miris. Dia luntang-lantung. Rima Rati meninggalkannya begitu saja setelah tahu semua rekening Randy diblokir dan rumah itu sudah kembali sepenuhnya ke tanganmu di bawah pengawasan polisi. Kabarnya Rati membawa pergi semua perhiasan yang sempat dia ambil dan sekarang entah di mana bersama anak-anaknya. Randy sempat terlihat mengemis di dekat kantor Lamu, mencoba mencari bantuan dari mantan rekan kerjamu, tapi tidak ada yang mau menolong setelah video penelantaran itu viral. Rima terdiam. Bayangan Randy yang dulu selalu tampil klimis dan sombong kini harus beradu dengan kenyataan bahwa pria itu menjadi gembel di jalanan Jakarta. Tidak ada rasa kasihan yang muncul di hati Rima. Ia hanya merasa bahwa semesta sedang bekerja dengan sangat adil. Pengkhianat yang mencoba merampas hak orang tua yang sekarat memang sudah sepatutnya kehilangan haknya sendiri atas rasa hormat manusia. Dan soal notaris itu, tanya Rima lagi, kerjasamamu dengan tim penagih hutang semalam sangat berisiko, tapi membuahkan hasil. Maya menatap Rima dengan pandangan kagum sekaligus cemas. Polisi berhasil menggerebek kantor notaris rekanan Randy. Sertifikat rumahmu yang asli sudah diamankan dan semua dokumen pemalsuan itu dinyatakan tidak sah secara hukum. Hutang-hutang fiktif atas namamu sudah dibatalkan oleh bank karena terbukti ada unsur penipuan sistemik. Kamu bebas, Rima. Secara hukum kamu bebas. Rima menyandarkan punggungnya ke dinding rumah sakit. Kata bebas terdengar sangat manis, namun juga sangat menakutkan. Bebas berarti ia harus memulai dari nol. Ia tidak lagi memiliki gaji besar bulanan.
Ia harus memikirkan bagaimana cara menghidupi ibunya dan membayar biaya fisioterapi yang panjang ke depannya. Sore harinya, Rima membawa Bu Eva pulang. Rumah mereka tampak begitu sepi saat mereka masuk. Mbak Inah menyambut dengan tangis bahagia di depan pintu. Bau harum aroma terapi lavender yang dipasang Rima memenuhi ruangan. Mencoba menghapus sisa-sisa aroma pengkhianatan yang sempat menetap di sana. Rima membawa ibunya ke kamar utama di lantai atas. Kamar yang dulu sempat dirampas oleh Dika. Kamar itu kini sudah dicat ulang dengan warna putih bersih. Tidak ada lagi bau asap rokok. Rima membantu ibunya berbaring di atas ranjang empuk yang baru. "Ibu istirahat ya. Rima mau ke belakang sebentar," ujar Rima lembut. Rima berjalan menuju gudang belakang. Ruangan itu kini kosong melompong. Ia melihat sisa-sisa kardus yang dulu menjadi alas tidur ibunya. Dengan tangan gemetar, Rima mengambil sebuah jeriken kecil berisi minyak tanah dan tumpukan duster-duster lama miliknya yang pernah dipakai oleh Ratih. Ia membawanya ke halaman belakang ke sebuah tong besi tempat pembakaran sampah. Rima melemparkan duster-duster sutra itu ke dalam tong. Ia menuangkan minyak tanah lalu menyulutnya dengan korek api. Api berkobar tinggi, menjilat kain-kain mahal yang kini terasa seperti sampah di matanya. Ia melihat warna biru safir dari duster kesayangannya berubah menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin. Bersama asap yang membumbung itu, Rima melepaskan sisa-sisa cintanya pada Randy, melepaskan rasa sakit hatinya, dan melepaskan masa lalunya sebagai wanita yang hanya tahu bekerja tanpa melihat sekelilingnya. Namun saat api mulai meredup, ponsel Rima bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan teks. "Rima, ini aku. Aku tahu aku salah. Aku sakit. Rima, aku lapar. Tolonglah sekali ini saja. Kirimkan sedikit uang untukku makan. Aku masih suamimu yang sah di mata hukum sebelum ketukan palu hakim." Rima menatap pesan itu dengan mata yang kering. Ia tidak membalas. Ia justru melakukan sesuatu yang jauh lebih berani. Ia membuka aplikasi perbankannya, melihat saldo yang tinggal beberapa ratus ribu, lalu melakukan sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko bagi kelangsungan hidupnya dalam beberapa hari ke depan. Ia mentransfer sisa uang makannya selama seminggu ke depan kepada Mbak Inah. Lalu ia mengambil semua sisa uang tunai di dompetnya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop. Rima kemudian berjalan ke depan rumah menghampiri Pak RT yang sedang duduk di pos ronda. "Pak RT, tolong berikan amplop ini pada pria yang mungkin akan datang ke sini malam ini mencari saya. Katakan padanya, ini adalah uang terakhir yang akan dia terima dari saya. Setelah ini, jika dia menginjakkan kaki di radius 1 kilometer dari rumah ini, saya tidak akan ragu untuk meminta polisi menggunakan pasal yang lebih berat," ujar Rima dengan suara yang tenang. Namun tak tergoyahkan. Rima kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam. Ia tahu dengan memberikan uang itu, ia mungkin harus berpuasa selama beberapa hari ke depan hingga ia mendapatkan pekerjaan baru sebagai konsultan lepas yang sedang ia perjuangkan. Ia juga tahu bahwa Randy mungkin akan menganggap ini sebagai celah untuk kembali memelas. Namun bagi Rima, amplop itu bukanlah tanda iba, melainkan upah terakhir untuk mengakhiri kontrak penderitaannya selamanya. Ia mematikan lampu ruang tamu, hanya menyisakan lampu kamar ibunya yang menyala redup. Di kegelapan itu, Rima duduk di meja makan, membuka laptopnya yang tersisa, dan mulai mengetik draft proposal bisnis barunya. Ia tahu jalan di depannya sangat terjal dan ancaman dari sindikat notaris yang ia bongkar mungkin masih mengintai di luar sana. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rima merasa benar-benar hidup. Dari perjalanan panjang Rima, kita diingatkan bahwa kesuksesan setinggi langit tidak akan pernah ada harganya jika kita kehilangan akar paling berharga dalam hidup, yaitu orang tua. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga keseimbangan antara ambisi dan bakti, serta tidak pernah membiarkan cinta membutakan logika hingga kita menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada orang yang salah. Ingatlah bahwa rumah bukan sekadar bangunan megah, melainkan tempat di mana rasa hormat dan kasih sayang dijunjung tinggi. Sekali pengkhianatan merusak pondasinya, keberanian untuk melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harga diri. Jangan takut untuk memulai dari nol. Karena hidup yang tenang meski sederhana jauh lebih mulia daripada kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Terima kasih telah setia mengikuti setiap kepingan emosi dalam drama ini dari awal hingga akhir. Semoga pesan moral yang tersirat dapat menjadi pengingat di kala lelah dan penguat di kala bimbang. Saya sebagai penulis cerita ini pamit undur diri dengan harapan agar kita semua selalu dikelilingi oleh orang-orang tulus yang menghargai setiap tetes keringat dan air mata kita.
Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna lainnya. Tetaplah kuat, tetaplah berbakti, dan salam hangat untuk Anda serta keluarga tercinta di rumah.